pengamatan dari keputusan maksud kami dari Kementerian Agama. Kika? Sementara itu saudara, saat ini Yasir dan juga saudara, pengamatan yang dilakukan ini juga dihadiri oleh sejumlah jajaran Muspida di wilayah Jawa Timur, Yasir dan juga saudara. Rencananya Bupati Gresik ini juga akan hadir di sini untuk melakukan pemantauan bersama hilal dari wilayah Gresik, Jawa Timur ini. Demikian Yasir. Kemudian kalau di daerah wilayah Jawa Timur sendiri ada berapa lokasi titik pemantauan hilal? Iya, Yasir dan juga saudara, jadi di Jawa Timur total ada 26 titik pemantauan hilal yang tersebar di seluruh wilayah Jawa Timur. Dan sebagian besar dari titik pemantauan hilal ini ada di sisi sepanjang kawasan Pantai Utara dan Madura. Pemantauan hilal dilakukan di titik-titik tersebut atau di sekitaran Pantai Utara dan juga Madura karena hilal berpotensi terlihat oleh titik pengawasan di sepanjang kawasan tersebut atau di kawasan Pantai Utara dan Madura. Jadi di Bukit Condro Dipo Gresik ini merupakan satu di antara 26 titik pemantauan hilal yang ada di wilayah Jawa Timur. Demikian Yasir. Kemudian kalau kita lihat di bukit yang ada di sana, pemantauan hilal yang ada di Gresik ini, kalau untuk alatnya sendiri ataupun prosedurnya sendiri bisa dijelaskan atau langsung diajak pemirsa Kompas TV untuk melihat seperti apa di sana alat ataupun apa saja yang digunakan untuk memantau hilal. Oke, Yasir dan juga saudara, saya akan mengkoordinasikan sebentar kepada kameramen saya untuk mengajak Anda saudara melihat langsung bagaimana jalannya pemantauan hilal di Bukit Condro Dipo. Jadi di situ ada satu alat teleskop yang juga kemudian disiapkan seperti yang Anda saksikan di layar kaca saudara. Ini adalah tim pemantau hilal yang merupakan tim teknisi dan juga tim Dewan Pakar dari Lembaga Falakiyah PCNU Gresik, Jawa Timur. Dengan menggunakan alat teleskop ini nantinya dari tim pengamat hilal ini akan melihat bagaimana pergerakan hilal setelah matahari tenggelam, dan diperkirakan matahari tenggelam akan berlangsung sekitar pukul 17.35 sore nanti. Dan seperti yang saya sampaikan tadi Yasir dan juga saudara, dari hasil pemantauan ini sebenarnya tadi itu sempat terjadi kendala atau ada kendala sedikit karena memang cuaca yang tidak menentu. Tadi sempat panas lalu kemudian mendung, dan saat ini yang seperti kita saksikan di layar kaca, untuk cuaca di sekitaran wilayah Gresik ini mendung, sehingga dikhawatirkan nantinya adanya perubahan cuaca ini juga akan menghambat bagaimana jalannya pemantauan hilal atau bagaimana penampakan dari hilal yang ada di Jawa Timur. Sementara itu ada sejumlah laptop juga yang saat ini disiapkan di samping teleskop, dan ini juga dioperasikan oleh sejumlah tim pengamat hilal. Untuk laptop ini digunakan untuk melakukan pencatatan bagaimana hasil dari pengamatan hilal, yang nantinya melalui laptop ini laporan tersebut akan langsung dikirimkan ke PCNU Jawa Timur, dan data-data dari PCNU Jawa Timur ini, data dari pengamatan hilal dari 26 titik yang ada di Jawa Timur ini akan dihimpun secara keseluruhan, dan hasilnya nanti akan diserahkan langsung ke Kementerian Agama. Hasil dari pengamatan hilal yang ada di wilayah Jawa Timur ini nantinya juga akan menentukan bagaimana satu Ramadan atau kapankah satu Ramadan yang akan berlangsung di wilayah Jawa Timur. Apakah besok ataukah seperti apa? Ini kita juga masih menantikan bagaimana hasil dari pemantauan hilal pada pukul 17.35 yang juga menjadi perkiraan atau waktu perkiraan dari tim pemantau hilal di wilayah Jawa Timur ini. Sementara itu saudara, tadi kami juga sempat berbincang mengenai berapa perkiraan untuk tinggi hilal di wilayah Jawa Timur, dan ini kisarannya adalah sekitar 1 derajat 22 menit 35 detik sampai dengan 2 derajat 15 menit dan juga 56 detik. Tentu saja itu masih perkiraan, dan jawaban atau bagaimana hasilnya nanti ini juga masih kita nantikan bersama. Tepat karena untuk pemantauan hilal ini secara langsung di wilayah di wilayah Bukit Condro Dipo Gresik ini masih akan terus berlangsung, dan dipastikan akan semakin intens mendekati waktu maghrib nanti. Demikian Yasir, kembali kepada Anda.
Nanti kita update lagi Kika ke Anda bagaimana hasil pantauan hilal yang ada di Bukit Condro-Dipo, Gresik, Jawa Timur, salah satu titik yang menjadi titik pemantauan hilal. Untuk nantinya akan diserahkan datanya ke Jakarta di Kementerian Agama untuk dibahas dalam sidang isbat. Dari Kika yang ada di Gresik, Jawa Timur, kita sapa salah satu lokasi lain yang menjadi lokasi titik pemantauan hilal, yaitu ada di Observatorium dan juga di daerah Musalatorium Imam Nong di daerah Lembang, Kabupaten Bandung. Tapi kami juga akan mengajak Anda dulu saudara untuk melihat pemantauan hilal yang ada di DKI Jakarta. Salah satunya sudah ada jurnalis Kompas TV, Imron Fadilah. Imron, seperti apa pantauan hilal di Jakarta? Ya, selamat sore, Yasir, Niama, dan juga saudara. Bagaimana cara melihat hilal menjadi salah satu informasi penting yang juga ditunggu-tunggu jelang penentuan 1 Ramadan 1443 Hijriah. Nah, di lokasi saya melaporkan saat ini juga menjadi salah satu titik atau lokasi pengamatan hilal yang biasa dilakukan setiap tahunnya menjelang penentuan 1 Ramadan 1443 Hijriah, yakni di Masjid Jami Al-Musyari'in, Jalan Basmol, Jakarta Barat, yang memiliki titik koordinat 6 derajat 9 menit 46,579 detik dan juga 106 derajat 44 menit 56,265 detik bujur timur. Dan sudah bersama saya saat ini salah satu tim Falakiyah yang akan melakukan pemantauan hilal di titik Masjid Al-Musyari'in Basmol, Jakarta Barat. Bersama saya Ustadz Gopur. Selamat sore Ustadz. Ya, selamat sore. Ustadz, kalau diperhatikan saat ini cuaca cukup mendung, bahkan saat ini turun hujan gerimis begitu Ustadz. Lalu bagaimana prediksi tim Falakiyah khususnya di Masjid Al-Musyari'in Jakarta Barat ini untuk pemantauan hilal, proses pemantauan hilal yang akan dilakukan nanti? Untuk proses pemantauan hilal sudah kami siapkan bersama tim dengan mengeluarkan beberapa alat. Tetap kita pantau walaupun kondisi sekarang agak sedikit gerimis, cuma nanti kita lihat apakah ketika gurub matahari, ketika azan atau maghrib masih seperti ini ataupun tidak. Kalaupun seperti ini juga dimungkinkan tidak terlihat mungkin ya. Lalu misalnya nanti sampai saatnya tiba menjelang maghrib begitu terbenam matahari, cuaca masih tetap seperti ini, lalu antisipasi apa yang dilakukan? Ya, kalau antisipasi paling kita hanya untuk mengamankan alat teleskop karena ini berkaitan masalah kelistrikan dan air. Adapun alat-alat yang tradisional kita siapkan pula. Kalaupun laporannya sore ini sampai maghrib pun lewat tidak ada pengamatan tidak ada hasil hilal, maka kita laporkan tidak terlihat hilal dari tempat observasi ini. Ya Ustadz, yang juga kami ingin ketahui, ada tadi Ustadz sebut ada alat tradisional, beberapa alat, tapi juga ada alat yang modern yang mungkin saat ini kalau saya lihat sedang dipersiapkan, tapi ada juga alat yang masih disimpan karena kita ketahui saat ini sudah mulai hujan turun begitu ya Ustadz ya. Bisa dijelaskan Ustadz, alat apa saja yang nantinya akan digunakan untuk pemantauan hilal di titik Masjid Al-Musyari'in Basmol, Jakarta Barat ini? Untuk alat ada alat tradisional seperti patok besi ini untuk pemokusan hilal. Ya, kemudian yang saya pegang ini seperti binokuler ataupun bahasanya kekeran, sama teleskop kita sudah siapkan yang Newtonian refraktor. Adapun teleskop yang satu lagi kami tidak keluarkan karena ngeri juga ini, agak hujan ini, gerimis sedikit ini. Ngeri nanti terjadi apa-apa. Oke, terima kasih Ustadz Gopur atas pemaparannya terkait dengan persiapan untuk pemantauan hilal di titik Masjid Al-Musyari'in Basmol, Jakarta Barat. Yasir, Niama, dan juga saudara. Imran, kemudian kalau di Jakarta sendiri, selain di DKI di Jakarta Barat tempat Anda melaporkan saat ini, informasi ada berapa titik hilal yang jadi pusat ataupun yang dipantau? Ya, memang informasi yang kami dapatkan untuk sementara ini ada 4 titik yang nantinya akan dijadikan lokasi pemantauan hilal untuk menentukan 1 Ramadan 1443 Hijriah di Provinsi DKI Jakarta. Rukyatul Hilal atau pemantauan hilal merupakan penampakan hilal atau bulan sabit yang biasa dilakukan untuk penetapan 1 Ramadan 1443 Hijriah untuk tahun ini begitu ya. Nantinya pemantauan hilal tersebut akan dilakukan jelang matahari terbenam menjelang awal bulan pada kalender Hijriah. Memang harus kita akui, jika pemantauan hilal dilakukan tanpa alat begitu ya, dengan mata telanjang memang cukup sulit.
terutama pada saat situasi di lokasi saya melaporkan saat ini, yaitu mendung, bahkan hujan sudah mulai turun, rintik begitu ya. Namun ada beberapa alat tadi yang sudah dipaparkan, begitu alat modern begitu ya, yang juga nantinya akan digunakan sebagai alat pendukung untuk melihat hilal, begitu memantau hilal di lokasi ini untuk menentukan apakah 1 Ramadan akan jatuh, 1 Ramadan 1443 Hijriah akan jatuh pada hari Sabtu esok ataupun hari selanjutnya. Ya, Sir. Imron, saat lokasi Anda melaporkan saat ini, apakah juga berdekatan begitu dengan alat untuk memantau hilal seperti teleskop? Jika iya, boleh ditunjukkan kepada kami dan juga pemirsa Kompas TV. Ya, kalau alat memang hanya ada alat tradisional yang sudah dipasang. Namun ada beberapa alat yang modern begitu ya, teleskop, kemudian teropong bintang yang belum dipersiapkan karena saat ini masih turun hujan. Namun ada beberapa alat di atas sana yang sudah dimulai dipersiapkan, seperti teleskop begitu ya, Yasir dan juga saudara, yang nantinya akan di remote begitu dengan menggunakan handphone. Ini termasuk salah satu alat modern yang berasal dari Jepang tadi, berdasarkan informasi yang kami dapatkan dari salah satu tim falakiyah Masjid Al-Musyari'in Basmol Jakarta Barat. Ada salah satu alat lagi nantinya, teleskop yang menurut informasi yang kami dapatkan merupakan teleskop yang paling baru dengan teknologi yang paling baru untuk dapat memantau hilal apabila alat-alat yang sebelumnya pernah digunakan memang tidak bisa memantau hilal dikarenakan adanya atau kondisi cuaca yang tidak memungkinkan termasuk saat ini. Baik, berarti memang kondisi cuaca ini menjadi salah satu kendala tersendiri ya dalam memantau hilal. Tidak hanya di Gresik seperti yang tadi dilaporkan oleh Kika, namun juga di wilayah Jakarta Barat, lokasi Imron melaporkan. Terima kasih Imron, nanti akan kami pantau lagi seperti apa pemantauan hilal yang nantinya akan dilakukan jelang maghrib ataupun jelang matahari terbenam. Dan saudara, pemerintah mengakui ada potensi terjadinya perbedaan penetapan 1 Ramadan 1443 Hijriah yang akan ditetapkan oleh pemerintah. Sebelumnya, pengurus pusat Muhammadiyah pada Februari 2022 lalu telah menetapkan 1 Ramadan 1443 Hijriah jatuh pada hari Sabtu 2 April 2022. Pemerintah mengakui ada potensi terjadinya perbedaan penetapan 1 Ramadan 1443 Hijriah yang akan ditetapkan pemerintah dengan awal Ramadan yang diumumkan pengurus pusat Muhammadiyah. Hal ini terjadi karena pendekatan yang digunakan dalam menentukan awal Ramadan berbeda. Kendati demikian, Wakil Presiden Ma'ruf Amin berharap penetapan awal Ramadan tahun ini antara pemerintah dan Muhammadiyah masih sama. Pasalnya sudah ada kesepakatan untuk menetapkan awal Ramadan melalui sidang isbat. Bersama itu sudah ada semacam pemahaman bersama, ya artinya ada toleransi. Ya misalnya Muhammadiyah dengan pendekatan namanya wujudul hilal. Kalau dia itu asal ada hilal, tapi kalau pemerintah itu kepada imkanur ru'yah, kemungkinan ru'yah. Minimal 2 derajat. Tapi kalau melihat tahun ini kemungkinan lebih dari 2 derajat, kemungkinannya akan sama. Mudah-mudahan sama. Kementerian Agama pun memastikan sidang isbat untuk menentukan awal Ramadan besok akan dihadiri oleh para pimpinan ormas Islam, termasuk Muhammadiyah, serta ahli ilmu astronomi. Sidang isbat ini akan berlangsung besok hari Jumat tanggal 1 April 2022 Masehi yang akan menghadirkan pimpinan ormas Islam, para ahli ilmu astronomi, dan juga lembaga-lembaga terkait. Pada akhirnya kemudian sidang isbat akan menetapkan apakah awal Ramadan akan jatuh pada tanggal 2 April atau pada hari berikutnya Istiqmal, yaitu pada tanggal 3 April. Profesor Riset Bidang Astronomi dan Astrofisika Pusat Riset Antariksa BRIN, Thomas Jamaluddin mengatakan, posisi bulan yang sangat rendah dan dekat dengan matahari selalu memunculkan potensi terjadinya perbedaan penentuan awal Ramadan. Menurut Muhammadiyah ini sudah memasuki memenuhi kriteria wujudul hilal, sehingga mereka memutuskan awal Ramadan jatuh tanggal 2 April. Tetapi dengan menggunakan kriteria imkan ru'yat atau visibilitas hilal tidak mungkin bisa diru'yat menurut kriteria astronomi, sehingga berpotensi awal Ramadan jatuh tanggal 3 April.
Sebelumnya, pengurus pusat Muhammadiyah pada Februari 2022 telah mengeluarkan maklumat tentang penetapan hasil hisab Ramadan, Syawal, dan Zulhijjah 1443 Hijriah. Berdasarkan hasil hisab tersebut, PP Muhammadiyah menetapkan 1 Ramadan 1443 Hijriah jatuh pada hari Sabtu 2 April 2022. Sedangkan 1 Syawal 1443 Hijriah jatuh pada hari Senin 2 Mei 2022. Sesuai dengan hisab hakiki wujudul hilal yang menjadi dasar penetapan Ramadan, Idul Fitri dan Idul Adha, insya Allah pimpinan pusat Muhammadiyah dan warga persyarikatan Muhammadiyah akan mulai melaksanakan puasa Ramadan 1443 Hijriah pada hari Sabtu tanggal 2 April 2022 Miladiyah. Insya Allah. Sementara itu Nahdlatul Ulama hingga kini belum mengeluarkan keputusan mengenai awal Ramadan tahun ini. Dalam menentukan awal Ramadan, NU menggunakan metode Ru'yatul Hilal yang dilakukan di 35 titik di seluruh Indonesia. Tim Liputan, Kompas TV. Breaking News Kompas TV, pantauan hilal untuk menentukan 1 Ramadan 1443 Hijriah masih akan kami lanjutkan usai jeda berikut ini. Beralih ke Hemaviton Action Total Care Imun Up. 3 action benefit, bantu jaga daya tahan tubuh, stamina, dan kesegaran. Imun Up, stamina on, full action seharian. Hemaviton Action Total Care Imun Up. Pertumbuhan kadang bisa terhenti, memberi kita waktu untuk kembali bernafas dan melihat dunia dari sisi yang selama ini terlewati. Dengan bekal semangat, kemampuan beradaptasi, dan dukungan dari Investri, kita semua bisa kembali tumbuh. Investri, semua bisa tumbuh. Bingung pilih vitamin? IP Vitamin aja. Bantu penuhi kebutuhan vitamin untuk jaga imun keluarga. Pas dosisnya, pas harganya. Kami minum IP Vitamin C dan IP Vitamin D3 1000 IU setiap hari. IP Vitamin, imun kuat, badan sehat. Sehat nggak harus mahal. Aku antar orang berkali-kali. Kepala ini pusing, belum makan pula. Ada obat sakit kepala? Oskadon aja. Sakit kepala dimanapun, kapanpun, Oskadon aktif bekerja di pusat sakit kepala. Oskadon pancen oye. Coba yuk. Oh, batuk. OB Herbal aja. OB Herbal. Cara herbal peredakan batuk. Pilih yang herbal, jangan yang asal. OB Herbal. Berbagi kebaikan jadi lebih mudah. Berbagi makan sahur, top up e-wallet, bisa. Nyenengin anak yatim piatu, virtual account, bisa. Kirim THR nggak perlu rekening, mobile tunai, bisa. Infak jalan terus, scan kris, bisa. Bayar zakat, bisa. Perbanyak transaksi di BNI Mobile Banking, dapatkan rezeki tabungan, gak pakai nanti. Ibadah jalan terus, transaksi gak putus-putus. Tenggorokan gak plong, bau gak sedap, bikin ngap. Hisap permen Ziplock. Bikin tenggorokan langsung plong. Permen Ziplock, temannya masker. Nafas zip tenggorokan plong. Lagi ngapain, men? Ya lagi ngantri. Buka tabungan online aja. Saudara, Masjid Istiqlal Jakarta siap menyambut Ramadan 1443 Hijriah. Salah satu yang dipersiapkan yakni pelaksanaan sholat tarawih. Badan Pengelola Masjid Istiqlal menyampaikan pelaksanaan sholat tarawih akan berjalan normal tanpa adanya pengaturan jaga jarak. Namun jemaah yang akan beribadah di Masjid Istiqlal tetap diimbau untuk menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Sementara itu, saudara, salah satu lokasi pemantauan hilal di Jakarta yakni di Masjid Al-Musyarin, Basmol, Jakarta Barat. Panitia pemantau hilal di masjid ini sudah melakukan persiapan untuk melihat kondisi hilal saat matahari terbenam nanti, saudara. Di belakang juga, Pak.
bawahnya ke kiri. Kalau begini kan ya nanti ini geser. Ini bang meja ini juga geser. Tidak hanya di Jakarta, namun memang ada beberapa titik pemantauan hilal di tanah air, salah satunya di Bandung, Jawa Barat, saudara, di mana pemantauan hilal dilakukan dari Observatorium Unisba dengan ketinggian 750 mdpl. Pengamatan hilal ini dilakukan menggunakan teropong full otomatis. Hasil pantauan ini akan diserahkan kepada Kementerian Agama untuk dijadikan dasar dalam sidang isbat malam nanti. Tadi telah kita pantau di Gresik, Jawa Timur, kemudian di DKI Jakarta, tepatnya di Jakarta Barat. Kemudian saatnya kami ajak Anda, saudara, untuk memantau seperti apa pemantauan hilal di Makassar, di mana kantor Kemenak wilayah Sulawesi Selatan ini pun menggelar pemantauan hilal. Kita sapa Aprianto Jabri yang tengah bersama dengan tim pemantau hilal di Makassar, Sulawesi Selatan. Bagaimana pemantauan hilal di sana? Ya, selamat petang Yasir dan juga saudara, dapat kami sampaikan untuk lokasi kami saat ini yaitu berada di rooftop salah satu mall yang ada di Kota Makassar. Itu merupakan salah satu tempat yang dijadikan memang tiap tahunnya Yasir dan juga saudara tempat pemantauan hilal. Namun untuk saat ini Yasir dan juga saudara, proses pemantauan hilal untuk saat ini pun masih juga terus berlangsung. Namun untuk mengetahui seperti apa kondisi atau pemantauan hilal saat ini yang ada di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Yasir dan juga saudara, kami akan mengajak Anda untuk berbincang langsung bersama Bapak Muhammad Tonang selaku Kabid Urais Kemenak Provinsi Sulawesi Selatan. Assalamualaikum, selamat sore Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Muhammad Tonang, bisa dijelaskan seperti apa sejauh ini pemantauan hilal yang ada di Kota Makassar, Pak? Ya, kami ingin sampaikan bahwa saat ini kita lagi berkumpul di gedung GTC. Saat ini kita kumpul bersama MUI, BMKG, kemudian para ormas dan akademisi dan para mahasiswa untuk melakukan pemantauan hilal. Dan saat ini kondisi hari ini sudah masuk dan berlangsung hujan, dan tentu ini berawan, dan tentu kita berharap pihak dari BMKG bisa melakukan teropong hilal yang digunakan oleh BMKG. Baik Pak, ini kan cuacanya berawan dan juga gerimis untuk saat ini di Kota Makassar. Apakah itu sangat mengganggu untuk proses pemantauan hilal Pak saat ini? Yang pasti bahwa ada dua metode yang digunakan, salah satunya adalah hisab, lalu kemudian juga ru'yatul hilal, jangan melihat hilal langsung, dan melihat langsung itu pakai kita saat ini kan bisa melihat langsung dengan mata kasat sendiri, lalu kemudian juga menggunakan alat teodolit yang digunakan oleh BMKG. Dan saat ini ya tentu kita berharap dalam posisi pukul 18.08 nanti bisa nampak ada kelihatan yang bisa kita lihat nanti. Baik Pak Tonang, sejauh ini apa sudah ada hasil Pak dari pemantauan Bapak sendiri? Hasil daripada hisab itu sudah ada, saat ini dari BMKG sudah menetapkan posisi hilal di hari ini itu di angka 1,45 derajat. Ya, itu dalam posisi itu digunakan hisab. Ya. Baik, terima kasih banyak Pak Muhammad Tonang, Kabid Urais dari Kemenak Provinsi Sulawesi Selatan. Dan tentunya saudara, dapat kami laporkan bahwa untuk saat ini juga kami di Kota Makassar masih menunggu informasi lanjutan mengenai hasil dari pemantauan hilal yang berlangsung di tempat kami melaporkan saat ini, tentunya di rooftop Mall GTC di Kota Makassar, Yasir. Dari hasil pantauan hilal ini kalau kita lihat kan memang berbeda 1 jam ya dengan Jakarta. Apakah memang nanti hasilnya itu sudah dikirimkan ke Jakarta untuk dijadikan sebagai bahan sidang isbat di Kementerian Agama, Apri? Ya betul sekali Yasir dan juga saudara, tentunya hasil pemantauan hilal yang berlangsung di Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, hasil dari pemantauan hilal ini akan dikirimkan tentunya di Jakarta dan menjadi bahan untuk sidang isbat nantinya Yasir dan juga saudara, karena untuk pemantauan hilal sendiri di seluruh Indonesia tentunya sebanyak 101 lokasi, dan untuk lokasi di Kota Makassar atau di Sulawesi Selatan berlangsung di tempat ini. Dan tentunya hasil dari ini di tempat kami melakukan pemantauan sekaligus pemantauan hilal di tempat kami Yasir dan juga saudara tentunya akan dikirimkan ke Jakarta, Yasir. Kemudian Apri,
Selain di tempat Anda melaporkan saat ini, lokasi mana lagi di daerah Sulawesi Selatan yang menjadi titik untuk memantau hilal? Ya, untuk di berbagai lokasi yang ada di Sulawesi Selatan, Yasir dan juga saudara, untuk di Sulawesi Selatan, untuk di Kota Makassar, yaitu di tempat kami melaporkan saat ini, yaitu di Mall GTC. Dan untuk daerah yang di dekat dari Kota Makassar ada Kabupaten Goa. Kabupaten Goa pun juga, Yasir dan juga saudara, melakukan pemantauan hilal di Mall GTC Kota Makassar. Kebetulan untuk pemantauan hilal sendiri di lokasi tempat kami melaporkan saat ini, Yasir dan juga saudara, berada di ketinggian gedung 5 lantai, dan ini sangat membantu tentunya untuk melakukan pemantauan hilal. Dan di lokasi kami juga melaporkan saat ini, Yasir dan juga saudara, selain dari pihak BMKG dan juga Kemenak wilayah Provinsi Sulawesi Selatan, berbagai mahasiswa juga yang mengikut pelatihan untuk melakukan pemantauan hilal yang berlangsung di tempat ini. Dan tentunya kami hingga saat ini, Yasir dan juga saudara, masih terus menunggu hasil akhir dari pemantauan hilal yang berlangsung saat ini, Yasir. Jurnalis Kompas TV Aprianto Jabri, terima kasih atas informasinya dari Makassar terkait dengan pemantauan hilal di sana. Dan saudara, jelang sidang isbat penentuan awal Ramadan 1443 Hijriah akan dilaksanakan sidang isbat di kantor Kementerian Agama. Seperti apa persiapan di sana? Kita sapa jurnalis Kompas TV, ada Dipo Nurbahagia di sana. Dipo, bagaimana hasil dari sidang di sana? Persiapannya akan seperti apa? Mengingat kalau kita lihat tadi di Makassar sudah ada hasilnya, kemudian nanti akan disampaikan ke Kementerian Agama di Jakarta untuk dijadikan sebagai bahan untuk sidang isbat. Ya, tentu sejumlah persiapan sudah terlihat, Yasir dan juga saudara, di kantor Kementerian Agama di kawasan Jalan MH Tamrin, Jakarta. Karena tentu seperti yang tadi Anda sebutkan bahwa pada petang ini sesuai dengan Fatwa MUI nomor 2 tahun 2004 tentang penetapan awal Ramadan, Syawal dan juga Zulhijjah, pihak dari Kementerian Agama akan menggelar sidang isbat yang memang biasanya ini selalu digelar pada tanggal 29 Syakban pada kalender Hijriah ataupun tepatnya pada hari ini 1 April 2022. Tadi pada pukul 4 sore waktu Indonesia Barat, Menteri Agama Yakut Khalil Qomas juga sudah tiba di kantor Kementerian Agama, tentu dengan disambut oleh sejumlah petinggi dan juga jajaran dari Kementerian Agama. Memang sayangnya tidak ada statement yang kemudian disampaikan oleh Menteri Agama Yakut Khalil Qomas yang langsung masuk ke dalam gedung Kementerian Agama. Karena kalau kami dapat jabarkan juga, nampaknya proses agenda sidang isbat pada hari ini memang dilakukan dengan protokol kesehatan yang sangat ketat. Salah satunya kami tidak boleh masuk ke dalam, baik itu di area tengah ruang Kementerian Agama ataupun di area auditorium HM Rashidi tempat nanti sidang isbat itu dilakukan. Tetapi kalau dapat kami gambarkan sedikit, sejumlah persiapan memang seperti yang tadi kami sebutkan sudah nampak matang begitu, selain tamu-tamu yang sudah datang, tetapi juga tempat yang nantinya akan digunakan untuk konferensi pers untuk mengumumkan hasil ataupun penetapan 1 Ramadan 1443 Hijriah juga sudah siap. Sementara itu nanti di auditorium HM Rashidi Kementerian Agama nanti akan digelar sejumlah rangkaian sidang isbat pada petang ini. Sebelum membahas apa saja rangkaian pada petang ini, ya, dan juga saudara, yang perlu diingat adalah tentu sidang isbat ini dihadiri oleh sejumlah tokoh keagamaan, selain tentunya nanti dihadiri oleh Menteri Agama, kemudian juga Wakil Menteri Agama, tetapi juga ada sejumlah tokoh seperti misalnya adalah Duta Besar Negara Sahabat yang juga akan datang, termasuk juga perwakilan Ormas Islam, pimpinan MUI juga dikonfirmasi akan datang, termasuk juga dari perwakilan DPR RI yakni Komisi 8 DPR RI. Dari Lembaga Penerbangan Antariksa Nasional dan juga BMKG dikonfirmasi juga akan hadir dalam sidang isbat pada petang hari ini. Berbicara terkait dengan agenda sidang isbat, ya, dan juga saudara, yang sudah kami konfirmasi memang ada 3 agenda besar yang kemudian nanti akan dilakukan mulai pukul 17.00 waktu Indonesia Barat ataupun kurang lebih 25 menit ke depan ini akan dilakukan. Yang pertama adalah nanti akan ada pemaparan dari tim unifikasi kalender Hijriah Kementerian Agama yang akan memaparkan posisi hilal awal Ramadan 1443 Hijriah berdasarkan hasil hisab ataupun perhitungan astronomi. Kalau kita lihat dari rundown-nya memang nampaknya akan berjalan kurang lebih 1 jam sampai dengan pukul 6 sore hari nanti, dan yang ditekankan sekali lagi adalah agenda ini dilakukan secara tertutup. Barulah nanti setelah maghrib
sidang isbat akan dilaksanakan juga secara tertutup yang nanti juga akan merujuk pada hasil Rukyatul Hilal ataupun konfirmasi yang dilakukan tim Kementerian Agama berdasarkan pantauan hilal dari 101 titik di seluruh Indonesia. Barulah jika nanti sudah ada kata sepakat ataupun sudah ditentukan kapan nantinya 1 Ramadan 1443 Hijriah ini akan jatuh, begitu barulah nanti agenda terakhir adalah konferensi pers yang tentu akan dipimpin secara langsung oleh Menteri Agama Yakut Khalil Qomas. Menarik berbicara terkait dengan kemungkinan penetapan awal Ramadan pada tahun 2022 kali ini, Yasir dan juga saudara, karena sejumlah pakar dan juga sejumlah ahli sebelumnya juga sudah memprediksi bahwa nampaknya akan ada perbedaan penetapan 1 Ramadan 1443 Hijriah antara pemerintah dan juga Muhammadiyah. Kalau kita tahu sebelumnya PP Muhammadiyah juga sudah menetapkan awal Ramadan ini jatuh pada tanggal 2 April 2022 ataupun pada esok hari. Keputusan tersebut sebelumnya juga diambil berdasarkan hasil perhitungan wujudul hilal yang dilakukan oleh Majelis Tarjih dan juga Tajdid PP Muhammadiyah, di mana tinggi hilal kurang dari 2 derajat. Sementara itu yang menarik dibahas juga adalah adanya kriteria ataupun standarisasi baru yang kemudian dilakukan oleh Kementerian Agama dalam menetapkan hilal, seperti yang tertuang di dalam kriteria Mabims atau Menteri-Menteri Agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura, di mana tinggi bulan ataupun tinggi hilal minimal adalah 3 derajat dan elongasi minimal 6,4 derajat. Metode ini yang memungkinkan adanya perbedaan penetapan 1 Ramadan antara pemerintah dengan Muhammadiyah, karena kalau kita mengacu pada tahun sebelumnya Kementerian Agama masih menggunakan kriteria awal Hijriah, yakni adalah ketinggian 2 derajat dengan elongasi 3 derajat dan juga umur bulan 8 jam. Tetapi seperti yang sebelumnya juga sudah disampaikan oleh pihak dari Kementerian Agama, tentu perbedaan-perbedaan ini bukanlah sebuah masalah karena hanya perbedaan metode saja. Yang paling penting adalah umat muslim di Indonesia dapat melakukan ibadah di bulan suci Ramadan dengan khusyuk dan juga saling bertoleransi antara satu dengan yang lainnya. Yasir. Ya, kita nantikan nanti seperti apa ya persiapan sidang isbat yang tadi telah disampaikan dan jalannya sidang isbat di Kementerian Agama. Terima kasih Dipo Nubragia atas informasinya dari Kementerian Agama Jakarta. Dan saudara, breaking news penentuan awal Ramadan 1443 Hijriah masih akan kami lanjutkan usai jeda berikut ini. 누아기단 바로 응가 만산 만다. 나에게 커피 한 잔, 그리고 11명의 청년을 주면 세계를 흔들어 놓겠습니다. Inilah 100% kopi pilihan Sintayong dengan teknologi slow roasted. Jadikannya kopi hitam kental, tidak terlalu manis. Mantapnya dua harapan, pastikan Indonesia selalu menang. Lengkap mantap. Hemaviton C1000 Total Care. Kini dengan buffer vitamin C 1000 mg, vitamin D3 dan zinc bantu jaga daya tahan tubuh. Sekarang ada Hemaviton C1000 Less Sugar dengan kalori lebih rendah. Boost immune, stay fit, stay active. Hemaviton C1000 Total Care. Pertumbuhan kadang bisa terhenti, memberi kita waktu untuk kembali bernafas dan melihat dunia dari sisi yang selama ini terlewati. Dengan bekal semangat, kemampuan beradaptasi, dan dukungan dari Investri, kita semua bisa kembali tumbuh. Investri, semua bisa tumbuh. Aku antar orang berkali-kali. Kepala ini pusing, belum makan pula. Ada obat sakit kepala? Oskadon aja. Sakit kepala dimanapun, kapanpun, Oskadon aktif bekerja di pusat sakit kepala. Oskadon pancen oye.
Berbagi makan sahur, top up e-wallet, bisa. Nyenengin anak yatim piatu, virtual account, bisa. Kirim THR nggak perlu rekening, mobile tunai, bisa. Infak jalan terus, scan kris, bisa. Bayar zakat, bisa. Perbanyak transaksi di BNI Mobile Banking, dapatkan rezeki tabungan, gak pakai nanti. Ibadah jalan terus, transaksi gak putus-putus. Tenggorokan gak plong, bau gak sedap, bikin ngap. Hisap permen Ziplock. Bikin tenggorokan langsung plong. Permen Ziplock, temannya masker. Nafas zip tenggorokan plong. Nih gue mau beli ini nih men. Ajuin online aja bro, pakai ini. Ini. Weh, gokil. Thank you man. 나에게 커피 한 잔, 그리고 11명의 청년을 주면 세계를 흔들어 놓겠습니다. Inilah 100% kopi pilihan Sintayong dengan teknologi slow roasting. Jadikannya kopi hitam kental, tidak terlalu manis. Mantapnya ruang halaman, pastikan Indonesia selalu menang. Lengkap mansan, mantap. Luang hitam baru, lengkap mansan, mantap. Breaking News Kompas TV hadir dengan informasi terkait dengan penentuan awal Ramadan 1443 Hijriah, saudara, di mana pemerintah sore hari ini menggelar sidang isbat untuk menentukan 1 Ramadan 1443 Hijriah. Pada proses awal sidang isbat, Kementerian Agama akan memaparkan kondisi hilal di Indonesia. Nah, Kementerian Agama saat ini masih memberikan pemaparan terkait dengan kondisi hilal secara umum di Indonesia. Nantinya dalam sidang isbat, Kementerian Agama akan menerima hasil pemantauan 101 titik pantau hilal di seluruh wilayah di Indonesia. Jika hilal belum tampak sore ini, saudara, maka 1 Ramadan akan jatuh lusa 3 April. Namun jika hilal terlihat, maka Ramadan akan jatuh besok 2 April 2022. Sejumlah masjid yang ada di Bengkulu juga hari ini mulai melakukan persiapan untuk menggelar sholat tarawih seperti gotong royong membersihkan masjid, saudara. Meski masih menunggu keputusan dari pemerintah mengenai penetapan awal Ramadan 1443 Hijriah, namun sejumlah masjid yang ada di kota Bengkulu ini mulai mempersiapkan masjid mereka untuk menggelar sholat tarawih pertama. Persiapan yang dilakukan seperti gotong royong membersihkan masjid yang sudah dilakukan sejak pagi agar nantinya, saudara, jemaah yang melaksanakan sholat tarawih ini dapat melakukannya dengan khusyuk. Ya lumayan lah, minimal ya 75% kalaupun tidak penuh 100% itu. Ini kan masih pandemi Pak, seperti apa nih Pak persiapan untuk mengantisipasi ada... Ya, menyangkut ini kita tentu juga tidak lepas dari protokol kesehatan seperti dianjurkan oleh pemerintah, seperti menyiapkan alat cuci tangan, kemudian memakai masker. Sementara itu, saudara, di Gresik, Jawa Timur, tim Ruyatul Hilal mempersiapkan pelaksanaan pemantauan hilal di Bukit Condro Dipo, Gresik, saudara. Tim pemantau ini meyakini bisa memantau hilal meski saat ini kondisi cuaca mendung. Tim pemantau hilal mulai melakukan pengamatan pada pukul 4 petang hingga masuknya waktu maghrib nanti. Dan saudara, pemerintah hari ini menggelar sidang isbat untuk menentukan awal Ramadan 1443 Hijriah. Kapan 1 Ramadan akan jatuh, besok atau lusa? Kita bahas bersama dengan Wakil Ketua Lembaga Falakiyah Nahdlatul Ulama Jawa Timur, Pak Syamsul Ma'arif. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Syamsul, kalau menurut hitung-hitungan Nahdlatul Ulama, 1 Ramadan jatuhnya besok atau lusa nih Pak? Nah, kalau Nahdlatul Ulama dalam penentuan awal bulan Hijriah itu menanti hasil Ru'yatul Hilal yang digelar oleh tim-tim Ru'yatul Hilal di Jawa Timur sore ini.
Nanti saat matahari tenggelam, maka hilal akan muncul. Bila mana hilal tidak terlihat, maka otomatis bulan Sya'ban istikmal atau digenapkan menjadi 30 hari. Seperti itu. Berarti memang melihat hasil pemantauan sendiri ya. Untuk di Jawa Timur sendiri, proses pemantauannya seperti apa? Proses pemantauan di Jawa Timur ada 29 titik lokasi yang dilaksanakan oleh tim dari pimpinan cabang Lembaga Falakiyah Nahdlatul Ulama se-Jawa Timur, mulai dari Banyuwangi, dari di Pulau Madura, kemudian Gresik, kemudian juga Mojokerto, kemudian ada di Pasuruan, Ponorogo, dan lain sebagainya. Tentunya semuanya tim dari Lembaga Falakiyah ini satu komando di bawah naungan PW Lembaga Falakiyah Jawa Timur. Nanti hasil daripada Ru'yatul Hilal nanti akan kami sampaikan kepada PBNU. Kalau memang hilal tidak terlihat, maka kami laporkan kepada PBNU bahwasannya hilal tidak terlihat dan nanti diputuskan sebagai bahan pertimbangan PBNU lewat sidang isbat yang digelar nanti jam 19.00 sesuai jadwal yang digelar oleh Menteri Agama, seperti itu. Bentuk laporannya bisa dijelaskan kepada pemirsa Kompas TV, begitu bentuk laporannya dari pantauan hilal di beberapa titik, terutama di Jawa Timur ini nanti akan berupa apa begitu nantinya sehingga akhirnya diserahkan kepada Kementerian Agama yang ada di Jakarta. Kami dari pimpinan wilayah Lembaga Falakiyah Nahdlatul Ulama Jawa Timur telah mengadakan kegiatan sejak pagi tadi, namun tim dari kami telah menyiapkan format laporan Ru'yatul Hilal dari 29 titik yang ada di Jawa Timur. Kalau memang semuanya tidak ada yang berhasil melihat hilal, kami sertakan surat resmi yang akan dilayangkan kepada PBNU berupa surat dan kop resmi Lembaga Falakiyah Jawa Timur, kemudian dilanjutkan ke PWNU. PWNU bertanda tangan para pihak yang terkait dari jajaran Suriah dan jajaran Tansuriah dilaporkan ke PBNU. PBNU nanti dilanjutkan pada bahan pertimbangan sidang isbat di Menteri Agama, seperti itu. Oke. Kemudian untuk kriteria untuk kriteria baru untuk menentukan awal bulan. Ini kan informasi yang kami dapatkan tinggi bulan itu minimal 3 derajat, kemudian elongasinya itu minimal 6,4 derajat. Nah, dalam melihat hilal, seperti apa nantinya menerjemahkan 3 derajat dan juga 6,4 derajat ini? Dalam kaitannya neomabin, yang kriterianya adalah 3 derajat, imkanur ru'yahnya, kemudian elongasinya 6,4 tersebut adalah kalau memang imkanur ru'yah dulu yang mengatakan 238, sekarang menjadi 364, itu adalah kemungkinan hilal bisa terlihat adalah minimal 3 derajat. Kemudian sudut kemiringan matahari dan bulan, elongasinya adalah 6,4. Sedangkan sore hari ini di seluruh jajaran wilayah Jawa Timur, di 29 titik itu masih batas 2 derajat kurang. Karena itu kemungkinan kecil sekali di Jawa Timur itu hilal akan terlihat, sebab di bawah kisaran 2 derajat. Sedangkan batas imkanur ru'yah yang terbaru ini adalah 3 derajat. Seperti itu. Oke, jadi tadi saya perjelas lagi kalau kemungkinan pemantauan hilal di wilayah Jawa Timur sendiri seperti apa? Terlihat atau tidak? Kemungkinan kecil itu kalau lihat situasi sekarang ini, cuaca yang tidak menentu, yang laporan sementara dari kami dari Sidoarjo, kemudian dari Blitar, itu semuanya mendung. Mungkin kita menunggu nanti karena proses Ru'yatul Hilal adalah saat matahari tenggelam. Kisaran jam 17.54 seperti itu. Kalau sekarang masih proses karena matahari di Jawa Timur masih belum tenggelam. Seperti itu. Baik, kemudian implementasinya jika terlihat nanti penerapannya seperti apa dan kalaupun tidak terlihat seperti apa, Pak? Kalau terlihat nanti ada tim dari Lembaga Falakiyah setempat itu akan memverifikasi dari syahid ru'yat yang mengaku melihat hilal, apakah bisa diilmiahkan atau tidak, karena secara ilmiah ilmu falak itu ketinggian hilal di sore hari ini itu masih ambang batas 2 derajat, sedangkan kriteria mabim yang terbaru yang telah dikeluarkan oleh Menteri Agama adalah 3 derajat. Jadi nanti ada tim verifikasi, kemudian sebelum masuk ke ranah sumpah hakim, maka tim verifikasi dari PC Lembaga Falakiyah se-Jawa Timur akan membuat gambaran bisa diilmiahkan atau tidak dan bisa diterima atau tidak secara kaidah ilmu falak.
Kemudian itu kalau ada yang merasa melihat, demikian, jadi sebelum naik ke laporan ke PW Lembaga Falakia NU Jawa Timur, perlu kita verifikasi terlebih dahulu. Oke, berarti memang ada beberapa prosedur dan tahapannya sehingga benar-benar kevalitan itu yang terjaga sehingga informasi yang disampaikan itu akurat ya Pak Samsul ya? Ya, seperti itu. Kemudian kalau kita lihat ini kan Muhammadiyah telah memutuskan 1 Ramadan jatuh pada besok 2 April. Bagaimana menyikapi perbedaan ini? Kalau perbedaan versi Nahdlatul Ulama, kita tetap menjaga persaudaraan, biarlah yang berbeda tapi asalkan kita tidak saling menyalahkan, karena Muhammadiyah mempunyai pedoman tersendiri dalam penentuan awal bulan Hijriah, di mana Muhammadiyah menentukan awal bulan Hijriah berdasarkan wujudul hilal. Kalau Nahdlatul Ulama berpedoman pada ru'yatul hilal, hasil tidaknya hilal terlihat itu terlihat pada tanggal 29 di akhir bulan Hijriah. Bila mana hilal terlihat, maka besok menjadi tanggal 1 bulan berikutnya. Bila mana hilal tidak terlihat, maka menjadi istiqmal atau digenapkan umur 30 hari. Sedangkan Muhammadiyah berlawanan dengan Nahdlatul Ulama itu beliau, namun kita sebagai sesama saudara Islam, maka saling menghormati, menjaga persaudaraan dan tidak saling menyalahkan. Seperti itu. Ini yang penting ya, jangan menjadikan perbedaan ini menjadi sebuah alat pemicu perpecahan gitu, jadiin sebagai sebuah alat perdamaian. Nah, biasanya kan memang sering terjadi perbedaan seperti ini ya Pak ya? Iya. Dan ini menjadi hal yang wajar ya. Apa yang ingin disampaikan terkait dengan perbedaan penentuan awal Ramadan ataupun Lebaran sehingga memang jangan menjadi sebuah hal yang membuat pecah belah masyarakat, utamanya umat Muslim begitu. Iya. Kalau kita dalam bingkai Watoniyah di Nahdlatul Ulama, kita sesama negara di Satuan Negara Kesatuan Republik Indonesia, kita saling menghormati dalam penentuan awal bulan Hijriah. Muhammadiyah punya pedoman sendiri, Nahdlatul Ulama punya pedoman sendiri. Yang penting kita saling menjaga keutuhan, persatuan, dan kesatuan sesama warga negara Indonesia yang ada di wilayatul hukmi, di mana pemerintah adalah sebagai hak otoritas ulil amri di bawah naungan Pancasila. Seperti itu. Baik, terima kasih Wakil Ketua Lembaga Falakiyah Nahdlatul Ulama Jawa Timur, Pak Syamsul Ma'arif telah berbagi informasi terkait dengan bagaimana proses yang akan dilakukan ataupun yang tengah dilakukan di wilayah Jawa Timur terkait dengan penentuan awal Ramadan 1443 Hijriah. Dan saudara, breaking news Kompas TV terkait dengan penentuan awal Ramadan 1443 Hijriah masih akan kami lanjutkan usai jeda berikut ini. Luar kita baru, lengkap kemanisan, mantap. 나에게 커피 한 잔, 그리고 11명의 청년을 주면 세계를 흔들어 놓겠습니다. Inilah 100% kopi pilihan Sintayong dengan teknologi slow roasting. Jadikannya kopi hitam kental, tidak terlalu manis. Mantapnya ruang harapan, pastikan Indonesia selalu lengkap kemanisan, mantap. Minum Hemaviton Stamina Plus saat sahur dan buka. Dengan ginseng serat, vitamin B kompleks, L-glutamic acid, buffer vitamin C dan zinc, bantu jaga stamina dan konsentrasi. Jalani puasa plus dengan Hemaviton Stamina Plus. Hemaviton Stamina Plus, stamina bagus, puasa lancar. Pertumbuhan kadang bisa terhenti, memberi kita waktu untuk kembali bernafas dan melihat dunia dari sisi yang selama ini terlewati. Dengan bekal semangat, kemampuan beradaptasi, dan dukungan dari Investri, kita semua bisa kembali tumbuh. Investri, semua bisa tumbuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pepaya berwarna merah. Saya ada kabar gembira. Alhamdulillah, pemenang undian umroh tahap 3 dan 4 telah diberangkatkan. Pergi umroh adalah impian setiap muslim. Akhirnya saya bisa pergi ke Mekah. Berkat Luwak Red Coffee, saya bisa umroh gratis. Terima kasih Luwak Red Coffee. Bagi yang belum beruntung, nantikan geber umroh dan emas tahap 5 bersama Kopi Luwak. Rayakan Ramadan berkah bersama Kopi Luwak. Luwak Hitam Baru, lengkap kemanisan, mantap. Saudara, sejumlah masjid yang ada di Kabupaten Lebak, Banten hari ini mulai melakukan persiapan untuk menggelar sholat tarawih seperti gotong royong membersihkan masjid, saudara. Walaupun memang belum ada pengumuman soal penetapan 1 Ramadan 1443 Hijriah, sejumlah masjid dan musola di Kabupaten Lebak sudah mulai bersiap untuk menggelar sholat tarawih berjamaah. Persiapan dilakukan seperti membersihkan bagian dalam dan juga luar masjid, kemudian mengatur karpet yang ada di musola ataupun masjid. Tujuannya adalah agar jemaah ini bisa khusyuk beribadah di bulan suci Ramadan. Penentuan awal Ramadan 2022 dilakukan dengan pemantauan hilal, saudara. Salah satunya di daerah Bandung, Jawa Barat, saudara, di mana nanti kami akan menghubungi jurnalis Kompas TV yang ada di sana untuk melihat seperti apa persiapan ataupun proses pemantauan di sana. Sementara itu, visual yang Anda saksikan saat ini adalah salah satu titik pemantauan di wilayah Gresik, Jawa Timur. Tim Ruyatul Hilal mempersiapkan pelaksanaan pemantauan hilal di Bukit Condrodipo. Tadi telah diinformasikan oleh jurnalis Kompas TV Kika Madona seperti apa persiapan di sana dan apa yang mereka lakukan, dan kendalanya adalah cuaca, saudara. Nah, apakah kendala cuaca ini juga terjadi di wilayah lain seperti di daerah Bandung? Kita tanyakan kepada jurnalis Kompas TV Vida Alatas di sana. Selamat petang, Vida. Seluruh hadirin dan tamu undangan. Vida, seperti apa proses pemantauan hilal di daerah Jawa Barat? Di observatorium. Ya, selamat petang Yasir dan juga saudara. Ini proses pemantauan hilal salah satu ini dilakukan di titik kami melaporkan saat ini, tepatnya di Observatorium Universitas Islam Bandung. Dan ini sudah berlangsung sejak pukul 4 tadi, Yasir dan juga saudara, sudah kurang lebih 1 jam berlangsung. Dan betul sekali Yasir, di Kota Bandung kendalanya ini juga adalah cuaca. Di mana saat ini Kota Bandung cuacanya memang cerah, tapi namun diselimuti awan, atau ini adalah cerah berawan. Tapi ini tentunya tidak kemudian membuat para pemantau hilal kemudian menyerah, begitu ya Yasir dan juga saudara. Anda bisa lihat di belakang kami, ini para pemantau hilal ini tidak hanya dari Jawa Barat saja, namun ini juga adalah peserta diklat pemantauan hilal yang dari 6 provinsi lain seperti Jawa Tengah, lalu juga Jawa Timur, ada juga dari Yogyakarta, Banten, dan DKI Jakarta. Dan saat ini pemantauan ini terus berlangsung. Utamanya, Yasir dan juga saudara, pemantauan utama yang dilakukan itu sebetulnya ada di dalam, kalau Anda melihat visualnya nih Yasir dan juga saudara, ini ada ruangan berbentuk bulat, ini disebutnya adalah dom, di mana di dalam dom tersebut ini kemudian ada satu teropong yang kemudian disebut paling bisa untuk kemudian memantau hilal dengan efektif, begitu Yasir. Teropong tersebut ini adalah teropong digital, di mana kemudian ini teropong yang memang sudah permanen berada di dalam dom tersebut. Dan selain teropong tersebut, Yasir dan juga saudara, ada juga 3 teropong lain, yakni teropong manual begitu, yang juga dikerahkan untuk kemudian bagi para pemantau hilal dari Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat juga ikut memantau. Dan saat ini prosesnya pemantauan ini terus dilakukan baik dari teropong digital tersebut maupun dari teropong manual. Dan kalau tempat kami melaporkan saat ini atau tempat rukyat hilal
saat ini ada di lantai 9 Fakultas Kedokteran Universitas Islam Bandung, di mana dari tingginya ini adalah setinggi 750 mdpl. Harapannya kemudian Yasir, dari sini bisa terlihat kalau nanti cuacanya cerah. Namun memang, nah ini Yasir, cuacanya berubah-berubah begitu Yasir dan juga saudara, sebentar cerah lalu juga nanti sebentar berawan, dan diharapkan tentunya nanti apa hasilnya, bagaimana hasilnya ini nanti akan diserahkan oleh Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat ke Kementerian Agama Republik Indonesia untuk kemudian dijadikan dasar dari sidang isbat ruqyat hilal di Kota Bandung atau Jawa Barat ini, Yasir. Terus kemudian prosedurnya nanti seperti apa prosesnya pemantauan hilal di sana? Ini akan berlangsung tadi dimulai dari jam 4 sampai pukul 18 nanti paling tidak, Yasir dan juga saudara, saat kemudian matahari terbenam. Nanti dilihat apakah kemudian hilal bisa terlihat dari Kota Bandung, tepatnya dari tempat kami melaporkan saat ini. Jika kemudian hilal terlihat ataupun tidak terlihat, nanti laporan tersebut akan kemudian dikirimkan oleh Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat ke Kementerian Agama Republik Indonesia untuk kemudian nanti dirapatkan begitu dalam sidang isbat nanti sore menjelang malam, Yasir. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih jurnalis Kompas TV Fidal Atas atas informasinya dari Bandung, Jawa Barat terkait dengan pemantauan hilal, dan kami mengajak Anda saudara untuk bergabung melalui di gedung PBNU melalui sambungan online di TVNU. Yang akan memaparkan ataupun menjelaskan terkait dengan bagaimana proses penentuan awal Ramadan 1443 Hijriah. Dan visual yang kami hadirkan ini adalah live dari gedung PBNU yang juga tengah melakukan persiapan terkait dengan penentuan awal Ramadan 1422 Hijriah. Tentu saja yang ingin kita dengarkan adalah seperti apa penjelasan bagaimana penentuan awal Ramadan 1443 Hijriah ataupun tahun 2022 ini. Dan kalau kita lihat, Kementerian Agama sendiri memang mengadopsi dari kriteria terbaru yang tergabung dalam kriteria baru Menteri Agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan juga Singapura, yaitu MABIMS dalam menentukan awal puasa. Adapun kriteria baru tersebut yaitu untuk menentukan awal bulan adalah tinggi bulan minimal 3 derajat dengan elongasi minimal 6,4 derajat. Ini adalah yang terbaru, di mana kalau kita lihat juga peneliti astronomi Organisasi Riset Penerbangan dan Antariksa juga menyatakan bahwa kriteria tersebut pada 1 April akan membuat posisi bulan tidak mungkin teramati sesuai dengan yang disusun. Ini yang juga sama halnya dengan yang disampaikan oleh Syamsul Ma'arif, perwakilan dari PWNU Jawa Timur. Kita sapa Kepala Biro Kompas TV Jawa Timur, Wahid Muhaidori. Selamat petang, Mas Wahid. Selamat petang, Yasir. Mas Wahid. Sehat-sehat. Nah, menarik nih. Tadi juga saya sempat berbincang dengan PWNU Jawa Timur yang menjelaskan sebenarnya seperti apa penentuan awal Ramadan 2022. Ada beberapa kemungkinan begitu. Bisa dijelaskan, bisa dielaborasi untuk pemirsa Kompas TV terkait dengan penentuan awal Ramadan 2022 ini, Mas Wahid? Yasir dan saudara, memang ini sudah dilakukan oleh pemerintah setiap tahun ketika awal Ramadan dan pada menjelang 1 Syawal. Jadi kegiatan yang dilakukan oleh Kementerian Agama ini sebenarnya dalam rangka untuk melaksanakan Fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor 2 tahun 2004 bahwa penentuan 1 Ramadan, penentuan 1 Syawal dan penentuan 1 Dzulhijjah itu dilakukan melalui 2 metode, yaitu metode hisab dan ru'yatul hilal. 2 metode itu kemudian dalam fatwa MUI disampaikan menjadi tugas pemerintah. Oleh karena itu setiap awal menjelang Ramadan dan menjelang 1 Syawal selalu dilakukan sidang isbat. Bedanya adalah ketika ada metode hisab itu sudah jauh-jauh hari bisa dihitung, bisa dilakukan, bisa dikalkulasi kapan 1 Ramadan dan kapan. Namun
apakah harus dikonfirmasi menjadi ru'yatul hilal, itu menjadi sesuatu yang membuat masyarakat harus menunggu-nunggu, karena ru'yatul hilal harus baru bisa dilakukan pada H-1 atau pada akhir-akhir bulan seperti pada hari ini. Memang pada hari ini potensi untuk beda awal Ramadan cukup besar. Sekalipun kita tetap harus menunggu hasil sidang isbat. Kenapa saya katakan cukup besar? Karena berdasarkan perhitungan hisab 2 derajat itu sudah bisa dipastikan nanti malam adalah sholat raweh dan besok sudah melaksanakan puasa Ramadan. Namun bagi yang ru'yatul hilal masih kita menunggu. Namun berdasarkan informasi sementara yang hari ini terpantau di beberapa tempat adalah agak kesulitan karena faktor cuaca. Kemudian yang tadi sudah disampaikan oleh Yasir bahwa memang ada kesepakatan baru dengan menteri di Brunei Darussalam, di Singapura, Malaysia, dan Indonesia bahwa ada kesepakatan di Mabim itu hilal harus minimal 3 derajat. Jadi tidak boleh kurang dari itu. Apabila mengacu keputusan dari menteri di sebagian negara ASEAN ini, tentu ini menjadi sesuatu yang harus kita tunggu-tunggu hasil sidang isbat. Kalau memang sidang isbat ini adalah nanti memang menetapkan Ramadan pada tanggal 2 April, kemudian ada sebagian umat yang juga tanggal 3 April, kemudian umat tanggal 2 April, tentu kita harus sikapi dengan bijak, kita sikapi dengan dewasa kan. Ini bukan hal yang pertama, karena sudah beberapa kali kita melakukan hal yang berbeda. Saya kira perbedaan itu rahmat, dan ini kita saling menghormati, kita saling menghargai, kita harus menjaga kekhusukan ibadah Ramadan ini. Nasir. Terima kasih Mas Wahid Mukodori terkait dengan penjelasannya, menarik sekali. Apapun perbedaannya jangan disikapi sebagai hal yang membuat menjadi sebuah kekisruhan, tapi dijadikan sebagai sebuah persatuan, apalagi jelang bulan suci Ramadan ini. Dan saudara, Breaking News Kompas TV masih akan kami hadirkan informasinya terkait dengan penentuan awal Ramadan tahun 2022 usai jeda berikut ini. Luar kita baru, enggak kemanisan, mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pepaya berwarna merah. Saya ada kabar gembira. Alhamdulillah, pemenang undian umroh tahap 3 dan 4 telah diberangkatkan. Pergi umroh adalah impian setiap muslim. Akhirnya saya bisa pergi ke Mekah. Berkat Luwak Red Kopi, saya bisa umroh gratis. Terima kasih Luwak Red Kopi. Bagi yang belum beruntung, nantikan geber umroh dan emas tahap 5 bersama Kopi Luwak. Rayakan Ramadan berkah bersama Kopi Luwak. Ada kebersamaan dan tradisi sehat yang tak pernah berubah. Buka puasa dengan kebaikan air kelapa. Hydro Coco, air kelapa asli bantu jaga imun tubuh. Hydro Coco. Hai, tahukah Anda? Cuma Entrasol yang tinggi serat dan mengandung ekstrak buah zaitun. Bantu jaga kesehatan jantungku. Rendah laktosanya bikin nyaman di perutku. Entrasol. Jangan tunggu hingga nyeri otot bertambah parah. Counter nyeri otot dengan cepat dan tepat. Untuk masalah otot sehari-hari, cukup oleskan Counter Pain. Langsung meresap, hangatnya tahan lama. Counter Pain membantu meredakan nyeri otot. Dewi Sri memanggil kekuatan memedi sawah untuk mengecoh pasukan hama. Ia pun berhasil dapatkan caping pusaka. Marjai berbuka penuh harapan. Sendi sehat semangat goes ya. Amin. Sendi Anda aktif geraknya. Amin. Akan banyak hal baik terjadi saat sendi kita sehat. Amin.
Olahraga teratur, bila perlu minum Wellmove. Wellmove halal. Untuk membantu atasi capek, pegal, dan nyeri otot, pakai Hotin Cream. Kalau untuk meredakan nyeri sendi, rematik dan keseleo, nah, itu pakai Hotin DCL baru. Bahan aktif DCL-nya efektif mengobati rematik, lindung, dan nyeri sendi. Hotnya, Hotin banget deh. Ketika usia bertambah, untuk menjaga imunitas, saya minum Provital Immuna. Susu dewasa dengan Triblend Aktif Formula, beta-glukan, tinggi vitamin C dan tinggi selenium. Bantu jaga imunitas sejak pertama konsumsi. Activate your immunity, activate your life. Ini apa, Mas? Kesepakatan pernikahan selama kita nikah. Temukan inspirasi ketulusan cinta bersama Indah Permatasari, Reval Hadi, dan Susan Sameh di Wedding Agreement The Series bersama Disney Plus Hotstar. Ingat Mama, ingat Tempra. Ingat Mama, anak dapat terserang demam dan nyeri kapan saja. Makanya selalu sedia Tempra. Ingat Mama, ingat Tempra. Luak Tambaru, enggak kemanisan, mantap. Kementerian Agama menggelar Rukyatul Hilal di 100 titik untuk menentukan awal Ramadan 1443 Hijriah. Masjid Istiqlal Jakarta siap menyambut Ramadan 1443 Hijriah. Salah satu yang dipersiapkan yakni pelaksanaan sholat tarawih. Di Bandung, Jawa Barat, pemantauan hilal dilakukan dari Observatorium Unisba dengan ketinggian 750 mdpl. Pengamatan hilal dilakukan menggunakan teropong full otomatis. Anda masih menyaksikan Breaking News Kompas TV, penentuan awal Ramadan 1443 Hijriah, saudara. Masih bersama saya Yasir Nene Ama. Tadi telah kami ajak Anda untuk memantau sejumlah titik pemantauan hilal di beberapa lokasi di tanah air, seperti di wilayah Gresik, Jawa Timur, kemudian di Makassar, Sulawesi Selatan, di Bandung, dan juga di daerah DKI Jakarta. Dan saudara, visual yang Anda saksikan saat ini adalah situasi saat pemantauan Rukyatul Hilal yang dilakukan di Bukit Condro Dipo, wilayah Gresik, saudara. Tim pemantauan ini meyakini bisa memantau hilal meski saat ini kondisi cuaca mendung. Tim pemantau hilal mulai melakukan pengamatan pada pukul 4 sore tadi, saudara. Nanti kita akan pantau seperti apa hasil pemantauan hilal yang dilakukan di Bukit Condro Dipo, Gresik, Jawa Timur. Dan kami juga hadirkan, ini adalah visual terkini, suasana terkini di Kementerian Agama jelang sidang isbat yang nantinya akan digelar untuk menentukan awal Ramadan 1443 Hijriah. Kita lihat di visual Anda, di layar kaca Anda, ini adalah Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas, dan juga nanti ada sejumlah pejabat dan juga tamu undangan yang hadir dalam penentuan awal Ramadan 2022 ini, saudara. Tadi juga sudah disampaikan bahwa ada 3 agenda besar. Yang pertama adalah pemaparan posisi hilal Ramadan yang disampaikan melalui perhitungan astronomi. Kemudian nanti selepas maghrib akan ada konfirmasi pemantauan hilal dari 100 lebih titik yang melakukan pemantauan hilal di seluruh Indonesia. Kemudian nantinya akan diumumkan kapan awal Ramadan 1443 Hijriah di tanah air.
Yang terhormat Menteri Agama Republik Indonesia, Bapak Haji Yakut Khalil Qomas. Yang kami hormati. Dan kita sapa ada Pak Muhyiddin, Ketua Lembaga Falakiyah PCNU Gresik Jawa Timur yang menjadi salah satu titik lokasi pemantauan hilal yaitu di Bukit Condro Dipo Gresik. Assalamualaikum Pak Muhyiddin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Muhyiddin, kalau saya lihat di belakang Anda ini masih terus berlangsung proses pemantauan. Bisa diceritakan kondisinya seperti apa sekarang, Pak? Ya, tadi sekitar selepas sholat asar itu dilakukan istighosah, kemudian dilakukan sambutan-sambutan baik itu dari PCNU Gresik, kemudian dari Kementerian Agama Kabupaten Gresik, dan terakhir tadi sambutan dari Bapak Bupati Kabupaten Gresik. Sekarang ini adalah pemaparan secara teori hisab dan ru'yat yang akan kira-kira pada detik-detik setelah ini semua orang berfokus ke ufuk barat dalam hal untuk memantau keberadaan hilal awal bulan Ramadan. Kemudian Pak Muhyiddin, sejauh ini apa yang menjadi kendala dalam pemantauan hilal di sana? Ya, ini kondisi cuaca dari tadi siang ini ada panas kemudian mendung, dan ini mendungnya masih berkabut di sekitar lokasi Condro Dipo, tepatnya di ufuk barat. Tetapi kita peralatan sudah kita fokuskan baik itu ke matahari maupun ke tempat yang kemungkinan akan munculnya hilal atau tidak. Semuanya kita arahkan ke ufuk barat supaya lebih fokus bagaimana kita memantau hilal pada sore hari ini. Baik, kemudian kemungkinan akan terlihat atau tidak, Pak Muhyiddin? Nah, itu yang saya tidak bisa memprediksi karena kita adalah sebagai pelaksana ru'yat hanya memantau dan melaporkan apa akan terjadi pada pada nanti ketika matahari gurub, apakah terjadi hilal itu bisa terlihat atau tidak. Apapun hasilnya, baik itu nanti terlihat atau tidak, akan kita laporkan ke PBNU sebagai induk kita dari Nahdlatul Ulama maupun ke Kementerian Agama untuk sebagai bahan sidang isbat yang akan dilakukan oleh Menteri Agama Republik Indonesia. Prosedurnya nanti akan seperti apa, Pak Muhyiddin? Setelah melihat, kemudian nanti apakah ada akurasi dulu sebelum akhirnya disampaikan ke Kementerian Agama di Jakarta? Ya, ini tim kita dari Lembaga Falakiyah NU Kabupaten Gresik itu ada sekitar 20 orang yang terbiasa untuk melihat hilal, yaitu melakukan ketika ru'yatul hilal setiap bulan, sehingga nanti yang kita terjunkan pada sore ini itu selain alat-alat yang canggih dan juga sumber daya manusia peru'yat handal yang dari Condro Dipo itu untuk memantau. Sehingga saya rasa kesiapan kita pada sore ini adalah sudah maksimal 100% untuk melaksanakan pelaksanaan ru'yatul hilal. Oke, baik. Terima kasih Pak Muhyiddin, Ketua Lembaga Falakiyah PCNU Gresik Jawa Timur, telah berbagi informasi terkait dengan bagaimana proses ataupun bagaimana tahapan yang dilakukan dalam penentuan hilal di Bukit Condro Dipo Gresik Jawa Timur. Dan kami juga tidak hanya memantau di wilayah Condro Dipo Gresik Jawa Timur, tapi memang ada 100 titik, dan dari 100 titik ini memang ada beberapa titik yang menjadi fokus Kompas TV untuk memberitakan, menginformasikan proses penentuan hilal di awal Ramadan 2022 ini. Dan ini adalah suasana terkini di Kementerian Agama, seperti yang tadi saya sampaikan bahwa ada 3 agenda besar. Agenda pertama adalah pemaparan posisi hilal Ramadan berdasarkan perhitungan astronomi. Kami hadirkan visual terbaru ini, tapi usai jeda berikut ini tetaplah bersama kami di Breaking News Kompas TV.
Luak hitam baru, lengkap kemanisan, mantap. Ada kebersamaan dan tradisi sehat yang tak pernah berubah. Buka puasa dengan kebaikan air kelapa. Hydro Coco, air kelapa asli bantu jaga imun tubuh. Hydro Coco. Saya pilih Entrasol dengan ekstrak buah zaitun dan tinggi serat. 4 kali lebih kuat tangkal radikal bebas. Bantu jaga kesehatan jantung saya. Tinggi proteinnya bantu jaga massa otot saya. Entrasol. Ketika usia bertambah, untuk menjaga imunitas, saya minum Provital Imuna. Susu dewasa dengan Triblend Aktif Formula. Beta-glukan, tinggi vitamin C dan tinggi selenium. Bantu jaga imunitas sejak pertama konsumsi. Activate your immunity, activate your life. Aku senang dia bisa menikmati masa kecilnya. Kamu nggak takut dia kena kuman dan sakit? Karena itu, mereka perlu perlindungan yang selangkah di depan. Dettol, lindungi dari 99,99% kuman, juga lembut di kulit. Dettol. Warming up dan cooling down penting untuk menghindari risiko kram dan nyeri otot setelah berolahraga. Jaga kesehatan dengan berolahraga, jaga tubuh tetap fit. Mau hangout? Jauh, boleh-boleh aja, asal tahu caranya, tahu batasnya. Kalau nyeri otot, Counterpain aja. Krim selalu ada untuk membantu redakan pegal dan nyeri otot. Panasnya pas, hotnya in sampai ke dalam. Selalu ada Hotin Krim, bantu redakan capek, pegal, dan nyeri otot. Otot dihantam capek pegal habis-habisan. Lawan dengan Hotin Strong. Baru krim otot ekstra panas. Hotnya in, strong sampai ke otot. Atasi capek dan pegal. Nggak lengket tanpa bekas. Hotin Strong. Panasnya berani adu strong. Bersama Kepala BPIP, Profesor Dr. Andes Kiai Haji Yudian Wahyudi, MA PhD, Menteri Agama periode 2014-2019, Kiai Haji Lukman Hakim Saifuddin, Rektor IAIN Papua, Profesor Dr. Haji Idrus Alhamid SAG MSI, Ketua PW Fatayat NU Daerah Istimewa Yogyakarta, Maryam Fitriati. Dialog Kebangsaan BPIP RI, Deklarasi Kebangsaan Moderasi Beragama, Jumat 1 April, pukul 8:30 malam di Kompas TV, dipersembahkan oleh Omehar, minyak ikan pilihan dari laut dalam. Omehar, suplemen omega 3 esensial. Dalam mini kapsul, lebih mudah ditelan. Diproses dengan teknologi modern di Amerika. Bantu pelihara kesehatan tubuh kini dan nanti. Bos bawel, anak rewel. Well, MyWell. Baru, MyWell Vitamin C Plus Zinc. Bantu jaga daya tahan tubuh. Well, MyWell Vitamin C Plus Zinc. Duh, panas. Tempra dulu ya. Tempra Drops dengan pipet terlindungi. Tempra Drops demam turun cepat. Ingat mama, ingat Tempra. Duh, adik panas. Tempra dulu ya. Tempra sirup, dosis tepat panas demam turun cepat. Tempra sirup, ingat mama, ingat Tempra. Aku senang dia bisa menikmati masa kecilnya. Kamu nggak takut dia kena kuman dan sakit? Karena itu, mereka perlu perlindungan yang selangkah di depan. Dettol, lindungi dari 99,99% kuman, juga lembut di kulit. Dettol. Luak hitam baru, lengkap kemanisan, mantap. Breaking News Kompas TV, penetapan awal Ramadan 1443 Hijriah kami hadirkan di depan Anda, dan ini adalah visual terkini di Kementerian Agama terkait dengan sidang isbat yang akan menentukan awal Ramadan 1443 Hijriah. Kalau kita lihat dari 3 agenda besar sidang isbat yang digelar di Kementerian Agama ini, yang pertama adalah terkait dengan pemaparan posisi hilal Ramadan berdasarkan perhitungan astronomi. Yang tengah berlangsung saat ini adalah pemaparan
pemaparan posisi hilal Ramadan berdasarkan perhitungan astronomi tersebut, saudara. Dijelaskan seperti apa rukyat hilal, kemudian cara-cara yang dilakukan untuk menentukan hilal, teori-teori yang digunakan untuk perhitungan hilal berdasarkan perhitungan astronomi. Barulah nanti, saudara, setelah maghrib ataupun selepas maghrib, baru nanti akan dikumpulkan semua informasi pemantauan hilal di 100 titik yang tersebar di tanah air untuk selanjutnya akan disidangkan untuk diputuskan kapan penentuan awal Ramadan 2022. Nah, salah satu titik yang tadi kami pantau sejak Breaking News Kompas TV ini kami mulai adalah di Makassar, Sulawesi Selatan, saudara. Pemantauan hilal awal Ramadan ini dilakukan di kawasan Tanjung Bunga, Kota Makassar. Tim pemantauan hilal saat ini telah selesai melakukan pemantauan, dan visual yang Anda saksikan saat ini adalah pada saat proses pemantauan dilakukan. Apakah terlihat atau tidak terkait dengan hilal dari pemantauan yang dilakukan di Makassar? Kita tanyakan kepada jurnalis Kompas TV Abrianto Jabir di sana. Selamat petang, Abri. Bagaimana hasil pemantauan hilal di sana? Ya, selamat petang, Yasir dan juga saudara. Dapat kami sampaikan hasil pemantauan hilal di lokasi kami melaporkan saat ini yang beralamat di Metro Tanjung Bunga, di rooftop di Mall GTC Kota Makassar. Untuk pemantauan hilal yang dilakukan oleh pihak BMKG dan juga Kemenak Provinsi Sulawesi Selatan sejauh ini, tadi hasil pemantauannya tidak terlihat karena tadi kami sempat berbincang untuk hasil pemantauan sendiri yang tadi selesai pukul 18.00 waktu Indonesia Tengah, karena untuk kondisi saat ini di Kota Makassar juga sedang diguyur hujan dengan intensitas yang sedang dan tentunya sangat berawan untuk di wilayah Kota Makassar saat ini, Yasir dan juga saudara. Dan untuk pemantauan hilal selalu tentunya Yasir dan juga saudara dilakukan di tanggal 29 Sya'ban. Kalau tidak pun terlihat maka digenapkan menjadi 30 Sya'ban, Yasir dan juga saudara. Dan Yasir dan juga saudara, dapat kami sampaikan untuk hasil pemantauan hilal yaitu di atas 2 derajat, sekarang ketinggian yang di bawah 2 derajat. Artinya ketinggiannya sangat kecil karena perhitungan dari hasil hisap tentunya disesuaikan dengan hasil pemantauan hilal yang dilakukan di lokasi tempat kami melaporkan saat ini di Metro Tanjung Bunga yang dilakukan oleh pihak Kementerian Agama wilayah Sulawesi Selatan dan juga BMKG, Yasir. Berarti hasil pemantauan hilal yang dilakukan di Makassar ini tidak terlihat ya? Iya, betul Yasir dan juga saudara, tentunya hasil dari betul Yasir dan juga saudara, tentunya hasil dari pemantauan hilal yang dilakukan pihak BMKG dan juga Kemenak Sulawesi Selatan, tentunya hasil dari pemantauan hilal ini akan dikirim nantinya ke pusat untuk dilakukan sidang isbat tentunya nanti. Dan Yasir dan juga saudara, karena sebanyak 101 lokasi titik pemantauan hilal, tentunya akan ada hasil yang berbeda, khususnya untuk di wilayah Kota Makassar sendiri hasil pemantauan hilal tidak terlihat, Yasir. Iya, hasil pemantauan hilal tidak terlihat di Makassar, Sulawesi Selatan. Terima kasih Abrianto Jabri atas informasinya dari lokasi pemantauan hilal di Makassar, Sulawesi Selatan. Kami akan terus mengupdate sejumlah informasi terkait dengan penentuan awal Ramadan 2022 ataupun 1443 Hijriah. Usai jeda berikut ini. Aku senang dia bisa menikmati masa kecilnya. Kamu nggak takut dia kena kuman dan sakit? Karena itu, mereka perlu perlindungan yang selangkah di depan. Dettol, lindungi dari 99,99% kuman, juga lembut di kulit. Dettol. Bersama Kepala BPIP, Profesor Dr. Andes Kiai Haji Yudian Wahyudi, MA PhD, Menteri Agama periode 2014-2019, Kiai Haji Lukman Hakim Saifuddin, Rektor IAIN Papua, Profesor Dr. Haji Idrus Al-Hamid, SAG MSI, Ketua PW Fatayat NU Daerah Istimewa Yogyakarta, Maryam Fitriati. Dialog Kebangsaan BPIP RI, Deklarasi Kebangsaan Moderasi Beragama, Jumat 1 April, pukul 8:30 malam di Kompas TV, dipersembahkan oleh... Salah satu cara counter penyebaran virus di rumah aja. Tapi kebugaran tubuh tetap dijaga, olahraga jalan terus. Kalau nyeri otot, counter pena aja. Yes. Walau di rumah aja, tetap harus aktif dan produktif. Kalau nyeri otot, counter pena aja.
Tetap aktif, produktif, dan eksis. Ketika usia bertambah, untuk menjaga imunitas, saya minum Provital Immuna. Susu dewasa dengan Triblend Aktif Formula, beta-glukan, tinggi vitamin C dan tinggi selenium. Bantu jaga imunitas sejak pertama konsumsi. Activate your immunity, activate your life. Profesor Dr. Haji Idrus Alhamid, SAG, MSI. Sehingga kultur ini kalau kita jadikan sebagai bagian dari approach humanis, artinya bagaimana pendekatan seseorang terhadap orang yang lain, itu sangat membantu. Ikuti Dialog Kebangsaan BPIP RI, Deklarasi Kebangsaan Moderasi Beragama, Jumat 1 April, pukul 8:30 malam di Kompas TV, dipersembahkan oleh... Maaf, selama ini aku cuma kasih kalian air dan tepung. Dimaafkan kok Bun, makanya aku pilih Kraft Cheddar. Keju aslinya di urutan pertama komposisi, biar puasanya kuat dan tetap semangat. Bulan suci, kejunya harus asli. Pasar internasional. Untuk meringankan beban masyarakat, pemerintah akan memberikan BLT minyak goreng. Bantuan itu akan diberikan kepada 20,5 juta keluarga yang termasuk dalam daftar bantuan pangan non-tunai BPNT dan program Keluarga Harapan PKH, serta 2,5 juta PKL yang berjualan makanan gorengan. Adapun bantuan yang diberikan sebesar Rp100.000 setiap bulannya, pemerintah akan memberikan bantuan tersebut untuk 3 bulan sekaligus, yaitu April, Mei, dan Juni, yang akan dibayarkan di muka pada bulan April 2022 sebesar Rp300.000. Terakhir, saya minta Kementerian Keuangan, Kementerian Sosial, dan TNI serta Polri berkoordinasi agar pelaksanaan penyaluran bantuan ini berjalan dengan baik dan lancar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak euforia yang berlebihan. Breaking News Kompas TV juga menghadirkan informasi terkait dengan keterangan Presiden terkait dengan BLT minyak goreng. Baru saja kita mendengarkan bersama yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo terkait dengan bantuan langsung tunai minyak goreng yang tadi disampaikan ada 20,5 ataupun 20,5 juta keluarga yang masuk dalam daftar dan juga ada 2,5 juta PKL penjual gorengan yang masuk dalam daftar penerima bantuan ini. Jumlah besaran bantuan yaitu Rp100.000 per orang dengan pemberiannya itu Rp100.000 per bulan diberikan selama 3 bulan dan pemberiannya itu akan dilakukan sekaligus pada awal bulan April dengan total Rp300.000. Tentu saja bantuan ini sangat bermanfaat bagi masyarakat di tengah tingginya harga minyak goreng yang ada di tanah air. Pesan terakhir yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo adalah pendistribusiannya. Penyaluran bantuan ini harus dilakukan secara bersama-sama. TNI, Polri, dan juga pemerintah pusat dan juga daerah harus berkoordinasi karena jumlahnya tidak sedikit, saudara. 20,5 juta keluarga dan juga ada 2,5 juta PKL, pedagang gorengan yang mendapatkan bantuan ini. Harapannya tentu saja bantuan ini dapat tersalurkan sampai kepada mereka yang membutuhkan. Dan kami kembali ke informasi breaking news Kompas TV lainnya terkait dengan penetapan awal Ramadan 1443 Hijriah, saudara. Di layar kaca Anda ini adalah siaran ataupun visual langsung yang kami ambil dari Kementerian Agama di Jakarta. Saat ini yang tengah berlangsung adalah pemaparan seperti apa posisi hilal Ramadan berdasarkan perhitungan astronomi. Dijelaskan seperti apa perhitungan astronomi, kriteria yang dilakukan ataupun digunakan untuk menentukan posisi hilal itu seperti apa, dijelaskan di awal dulu, saudara, seperti visual yang kami tampilkan di layar kaca Anda. Nantinya setelah ibadah sholat maghrib baru nantinya akan dilakukan sidang isbat atau mengonfirmasi hasil pantauan hilal dari beberapa titik. Totalnya ada 100 titik lebih di seluruh tanah air.
Breaking News Kompas TV akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Mini Oreo, cemil terus. Samsung Galaxy S22 Series 5G. Get it now! Ketua PW Fatayat NU Daerah Istimewa Yogyakarta, Maryam Fitriati. Mereka adalah kelompok mereka. Anak muda itu Ya, sendiri. jadi makanya kemudian kita selalu pakai model pendidikan sebaya. Jadi anak muda itulah yang kemudian menjadi agen dari literasi, narasi-narasi moderasi beragama. Ikuti Dialog Kebangsaan BPIP RI, Deklarasi Kebangsaan Moderasi Beragama, Jumat 1 April, pukul 8:30 malam di Kompas TV, dipersembahkan oleh... Selamat pagi, selamat berjumpa kembali di Kompas Pagi. Isi hazanah wawasan Anda untuk awali hari lebih optimis dan penuh energi. Serap berita dan informasi terpilih, nasional dan mancanegara. Kasus dugaan korupsi Rumah Sakit Batu Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Kompas Pagi, setiap hari pukul 4:30 pagi, live di Kompas TV. Bro and sis, nikmati informasi baru dengan cara seru. Video yang menampilkan jembatan beralaskan perahu-perahu ini viral di media sosial TikTok. Sebagai pengendara mobil, tentunya mau dong ya mobilnya awet. Semua ada di sini. Yang viral di media sosial, peristiwa di daerah, sampai tips dan trik untuk sehari-hari. Update terus dengan Pop News. Setiap Jumat pukul 10 pagi di Kompas TV. Halo, selamat pagi pemirsa. Berjumpa lagi di program Ayo Sehat. Kesehatan adalah karunia tak ternilai. Bersama para pakar, dapatkan kiat-kiat menjalani pola hidup sehat untuk hidup lebih berkualitas. Dalam Ayo Sehat, Jumat pukul 10:30 siang di Kompas TV. Penentuan awal Ramadan 2022 masih menghadirkan informasi terkait dengan bagaimana pemantauan hilal di beberapa wilayah. Tadi telah, kalau kita lihat memang di wilayah Indonesia Timur dan juga Indonesia Tengah ini sudah melakukan pemantauan hilal dan hasilnya sudah keluar. Salah satunya di Makassar, Sulawesi Selatan yang menyatakan bahwa tidak terlihat hilal di sana dan hasilnya pun telah dilaporkan ke Kementerian Agama untuk nantinya dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam pemutusan ataupun penetapan awal Ramadan 1443 Hijriah. Itu untuk Indonesia bagian tengah, saudara. Lalu bagaimana untuk pemantauan hilal di wilayah Indonesia bagian barat? Kita sapa jurnalis Kompas TV Imron Fadilah yang mengikuti bagaimana serangkaian proses pemantauan hilal di wilayah Jakarta, tepatnya di daerah Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Selamat petang Imron. Imron, apa yang terbaru dari sana? Ya, selamat petang Yasir, Nenek Ahmad dan juga saudara. Saat ini proses persiapan untuk pemantauan hilal di Masjid Al-Musyari'in Jalan Basmol, Jakarta Barat masih terus dilakukan. Jika tadi alat yang digunakan untuk pemantauan hilal belum keseluruhan dikeluarkan karena hujan turun begitu ya, namun saat ini karena memang hujan sudah reda dan cuaca meskipun masih sedikit mendung, namun keseluruhan alat ada 2 teleskop yang nantinya akan digunakan untuk proses pemantauan hilal di Masjid Al-Musyari'in Basmol, Jakarta Barat. Kedua alat tersebut sudah dikeluarkan. Adapun untuk pantauan nantinya akan dilakukan pukul 18:01 waktu Indonesia Barat, dan berdasarkan informasi yang kami dapatkan dari salah satu tim falakiyah Masjid Al-Musyari'in Basmol, Jakarta Barat, saat ini prosesnya masih terus difinalisasikan. Ada 2 alat modern begitu ya, nantinya teleskop modern yang digunakan, selain 1 alat berupa patok besi yang berjumlah 3 patok untuk
menentukan fokus dari pemantauan hilal yang nantinya akan dilaksanakan. Kemudian 2 alat modern yang sudah dipersiapkan kali ini adalah diantaranya teleskop telefaktor Vixen yang berasal dari pabrikan Jepang, kemudian yang kedua adalah teleskop Altazimuth Skywatcher dari Amerika Serikat. Dan menurut informasi yang kami dapatkan, memang saat ini belum bisa dipastikan apakah hilal akan terlihat di ufuk barat, karena memang ada beberapa kendala yang tadi disampaikan, diantaranya adalah adanya polusi udara, karena ini lokasinya berada di Provinsi DKI Jakarta. Kemudian ada beberapa bangunan berupa gedung-gedung tinggi yang tidak dapat dipungkiri juga menjadi salah satu kendala untuk proses pemantauan hilal yang nantinya akan dilaksanakan untuk menentukan awal Ramadan atau 1 Ramadan 1443 Hijriah. Yasir. Berarti masih seputar cuaca ya, Imron, untuk pemantauan hilal, dan meskipun ada beberapa alat canggih begitu yang sudah dikeluarkan untuk memantau hilal di sana. Ya betul, memang masih seputar cuaca. Meskipun tadi saya katakan sudah tidak turun hujan, namun kalau kami pantau di sini masih mendung begitu cuacanya, sehingga meskipun di sini mendung, namun terlihat nanti kepastiannya apakah di ufuk barat cukup cerah untuk dapat dipantau begitu hilalnya untuk menentukan 1 Ramadan 1443 Hijriah. Baik, terima kasih jurnalis Kompas TV Imron Fadila atas informasinya dari Jakarta Barat, salah satu lokasi pemantauan hilal yang ada di Jakarta, saudara. Dan saudara, pemerintah memang sore ini menggelar sidang isbat untuk menentukan 1 Ramadan 1443 Hijriah. Pada proses awal sidang isbat, Kementerian Agama akan memaparkan kondisi hilal di Indonesia, saudara. Kemudian dalam sidang isbat ini, saudara, Kementerian Agama akan menerima hasil pemantauan 100 lebih titik pantau hilal di seluruh wilayah di Indonesia. Jika hilal belum tampak sore ini, maka 1 Ramadan akan jatuh pada lusa 3 April. Namun jika hilal terlihat, maka 1 Ramadan akan jatuh besok hari, saudara, tanggal 2 April 2022. Saudara, umat muslim di Indonesia masih menunggu pengumuman resmi terkait dengan dimulainya awal puasa. Pengamatan hilal dilakukan di sejumlah wilayah di Indonesia. Hari ini Observatorium dan Musilatorium Ima'ah Nong, Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat menerjunkan 2 tim untuk melakukan pengamatan hilal penentuan awal Ramadan 1443 Hijriah. 2 tim tersebut disebar untuk melakukan pengamatan hilal di kampus Unisba dan UPI Bandung. Pengamatan dilakukan dengan menggunakan teleskop khusus dan dilakukan selama 2 hari. Sedangkan untuk Observatorium Bosya Lembang tidak akan melakukan pengamatan hilal secara terbuka untuk umum, namun dilakukan secara virtual. Ada di ketinggian 750 mdpl. Ketinggiannya untuk saat ini secara topografi itu 2 derajat, sekitar 2 derajat 20 menit begitu. Nah, pada saat ghurub nanti, insya Allah kita akan mengamati hilal pada ketinggian tersebut, begitu. Nah, mudah-mudahan nanti dapat cuacanya cerah ya, begitu. Mudah-mudahan. Sementara itu di Gresik, Jawa Timur, tim Rukyatul Hilal PCNU Gresik mempersiapkan pemantauan hilal di Bukit Condro Dipo, Gresik. Tim LFNU meyakini hilal bisa terlihat meski saat ini mendung menutupi hampir seluruh wilayah Jawa Timur. Tim Lajnah Falakiyah PCNU Gresik mulai melakukan pengamatan pada Jumat sore pukul 4 hingga setengah 6 atau saat akan memasuki waktu sholat maghrib di wilayah Gresik. Kementerian Agama Kantor Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan juga melakukan pengamatan hilal pada Jumat sore. Pemantauan hilal dihadiri oleh pihak Kemenak Sulsel, BMKG Wilayah 4 Makassar, perwakilan Ormas Keagamaan NU dan Muhammadiyah. Seperti tahun sebelumnya, lokasi pemantauan hilal dilakukan di rooftop Mall GTC Makassar. Pemantauan hilal untuk menentukan 1 Ramadan ataupun 1 Syawal sangat penting karena menyangkut kegiatan ibadah di bulan suci Ramadan. Meskipun ada kemungkinan perbedaan jatuhnya 1 Ramadan karena metode penentuan yang berbeda oleh 2 ormas Islam terbesar di Indonesia, yakni NU dan Muhammadiyah. Sendiri itu yang namanya hisab ya kan tidak menjadi atau penanggalan itu tidak menjadi satu-satunya rujukan karena tetap menggunakan
Intan Ruhyat. Oke. Tetapi kami menghargai apapun ini adalah metode, kami menghargai. Memang posisi hilal sudah di atas 2 derajat. Dan bagi Muhammadiyah, berapapun posisi hilal, apakah 1 derajat, bahkan 0, sekian derajat, itu sudah bisa kita tetapkan sebagai bulan baru. Dan karena itu maka kalau itu berkaitan dengan Ramadan, kita bisa mulai melaksanakan puasa Ramadan. Perbedaan metode dan penentuan 1 Ramadan ini sudah diprediksi oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional. Profesor Riset Bidang Astronomi dan Astrofisika Pusat Riset Antariksa BRIN, Thomas Jamaludin mengatakan, hal ini sangat mungkin terjadi tergantung posisi bulan dan cara perhitungannya. Perbedaan bukan karena perbedaan metode, tetapi karena perbedaan kriteria. Ketika posisi bulan berada di antara 2 kriteria yang berbeda, Muhammadiyah menggunakan wujudul hilal, kemudian NU dan pemerintah menggunakan kriteria imkan ru'yat, pasti terjadi perbedaan. Selama 6 tahun, 2015 sampai dengan 2021, tidak ada perbedaan karena posisi bulan itu di luar rentang antara 0 dan 2. Kementerian Agama akan mengumumkan 1 Ramadan 1443 Hijriah melalui sidang isbat yang merupakan hasil keputusan bersama dari berbagai ormas Islam, DPR, dan pemerintah. Tim Liputan Kompas TV. Sidang isbat digelar di Kementerian Agama Jakarta. Seperti apa proses yang tengah berlangsung di sana? Kita bergabung dengan jurnalis Kompas TV Dipo Nurbahagia yang berada di kantor Kementerian Agama. Dipo, apa yang sedang terjadi di sana? Ya, untuk saat ini agenda dari rangkaian sidang isbat di kantor Kementerian Agama memang sudah dimulai. Yasir dan juga saudara, sekitar pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. Artinya rangkaian sidang isbat yang dilakukan pada hari ini sudah berjalan kurang lebih selama 45 menit. Tadi kami sempat memantau beberapa poin ataupun agenda yang sedang berjalan saat ini adalah pemaparan yang disampaikan oleh anggota tim unifikasi kalender Hijriyah Kementerian Agama yang tadi diwakili oleh Profesor Thomas Jamaludin untuk kemudian menjabarkan kepada para tamu undangan terkait dengan posisi hilal awal Ramadan 1443 Hijriyah berdasarkan hasil hisab ataupun penghitungan astronomi. Tadi ada yang cukup menarik, kutipan statement yang kami dengarkan yang disampaikan oleh Profesor Thomas Jamaludin. Ia menekankan bahwa proses ataupun metode baik itu ruqyat ataupun hisab ini merupakan 2 metode yang memang diatur dalam Islam, tetapi dua-duanya ini memiliki kedudukan yang sama. Artinya bagi pemerintah ataupun Muhammadiyah dengan menggunakan 2 metode tersebut sah-sah saja dan tidak ada permasalahan, walaupun nanti pada akhirnya Ramadan ataupun tanggal 1 Ramadan ini jatuh tidak bertepatan tanggalnya, baik itu antara pemerintah maupun Muhammadiyah. Artinya ini adalah pesan yang sangat mulia, pesan yang sangat baik ditekankan pada saat awal tadi penjabaran posisi hilal bulan Ramadan 1443 Hijriah berdasarkan hasil hisab. Itu nanti agenda ini akan berlangsung sekitar kurang lebih 1 jam sampai dengan pukul kurang lebih 6 sore hari nanti ataupun kurang lebih 15 menit lagi, Yasir dan juga saudara, karena jika sesuai jadwal nanti pada maghrib ataupun setelah maghrib pelaksanaan sidang isbat untuk menetapkan awal Ramadan 1443 Hijriah ini akan dilakukan. Walaupun memang dilakukan secara tertutup, tetapi nanti penentuan awal Ramadan ini akan merujuk pada hasil Ruqyatul Hilal ataupun konfirmasi yang dilakukan tim Kementerian Agama pada 101 titik pemantauan hilal di seluruh Indonesia. Artinya nanti seluruh hasil pemantauan hilal di seluruh provinsi yang ada di Indonesia ini akan dikirimkan ke Kementerian Agama, kemudian nanti konklusi atau kesimpulannya ini akan ditarik untuk menentukan kapan 1 Ramadan 1443 Hijriah akan jatuh di tahun 2022 ini. Tentu nanti setelah ada ketetapan tanggal 1 Ramadan, nanti akan ada konferensi pers yang dipimpin secara langsung oleh Menteri Agama Yakut Khalil Qomas. Di belakang saya sudah siap begitu tempat konferensi pers yang kemudian nanti akan digunakan oleh para tamu undangan, termasuk juga nanti akan dipimpin oleh Menteri Agama Yakut Khalil Qomas. Tentu menarik jika kita berbicara terkait dengan potensi adanya perbedaan terkait dengan penetapan tanggal 1 Ramadan 1443 Hijriah pada tahun ini, Yasir dan juga saudara, karena seperti yang
sejumlah ahli katakan memang ada potensi perbedaan tanggal, di mana sebelumnya PP Muhammadiyah sudah menetapkan bahwa awal Ramadan jatuh pada tanggal 2 April 2022. Keputusan tersebut juga diambil setelah sebelumnya PP Muhammadiyah ini melakukan perhitungan wujudul hilal yang dilakukan oleh Majelis Tarjih dan juga Tajdid PP Muhammadiyah, di mana tinggi hilal ini sudah kurang dari 2 derajat, yang artinya untuk Muhammadiyah sendiri ini akan melakukan ibadah bulan suci Ramadan ataupun ibadah puasa pada esok hari. Sementara yang menarik untuk dilihat adalah kriteria baru yang kemudian digunakan oleh pemerintah ataupun Kementerian Agama, karena ada kriteria MABIMS, di mana itu adalah kriteria Menteri-Menteri Agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan juga Singapura, di mana kriterianya pemantauan hilal adalah tinggi bulan ini minimal 3 derajat dan juga elongasi minimal 6,4 derajat. Perbedaan metode ini ataupun perbedaan kriteria ini yang memungkinkan memang adanya perbedaan penetapan satu Ramadan, yang tidak menutup kemungkinan satu Ramadan yang ditetapkan pemerintah akan diputuskan pada tanggal 3 April 2022. Tetapi sekali lagi tanpa mendahului hasil sidang isbat seperti apa yang kemudian juga disampaikan oleh jajaran Kementerian Agama, kita masih harus menunggu bagaimana kemudian nanti proses pengambilan keputusan sidang isbat pada maghrib nanti. Artinya sampai dengan saat ini, Yasir dan juga saudara, proses masih terus berlangsung. Kita masih akan menunggu proses dari nantinya pemantauan ataupun hasil pemantauan hilal di 101 titik di seluruh Indonesia yang kemudian akan direkap di Kementerian Agama sebelum nanti akan ditarik kapan nanti tanggal 1 Ramadan ini akan ditetapkan. Artinya seluruh tamu undangan termasuk juga perwakilan dari Komisi 8 DPR RI, kemudian juga perwakilan dari MUI, termasuk juga ormas-ormas Islam, Duta Besar saat ini sedang mendengar paparan yang kemudian disampaikan oleh perwakilan dari tim unifikasi kalender Hijriah Kementerian Agama. Kita akan tunggu, Yasir dan juga saudara, bagaimana kemudian nanti hasil dari sidang isbat pada petang hari ini. Kita tunggu hasil sidang isbatnya seperti apa. Namun yang juga menarik adalah kalau kita lihat di wilayah Indonesia Timur ataupun Indonesia Tengah ini kan hasil pantauan hilalnya sudah ada dan sudah dilaporkan. Prosesnya akan seperti apa ketika melaporkan hasil pantauan hilal itu, dan apakah Anda yang berada di sana sudah mendapatkan informasi beberapa titik yang memang hasil pantauan hilalnya sudah terlihat atau tidak? Ya, sampai saat ini memang akses kami dapat dikatakan cukup terbatas, Yasir dan juga saudara, karena saat ini kami saja melaporkan langsung situasi di kantor Kementerian Agama ini dari lobi Kementerian Agama, karena kita tidak bisa masuk ke dalam. Tentu ini adalah semangatnya adalah untuk kemudian melakukan ataupun menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Artinya untuk menjawab pertanyaan Anda tersebut, kita masih harus menunggu konfirmasi resmi dari pihak Kementerian Agama yang sampai saat ini masih melakukan sejumlah rangkaian sidang isbat. Tetapi yang dapat dipastikan adalah nanti seluruh hasil pemantauan hilal di 101 titik lokasi di seluruh Indonesia ini akan dielaborasi, akan ditarik kesimpulannya, akan dikumpulkan oleh pihak dari Kementerian Agama untuk nanti dijabarkan pada puncak agenda sidang isbat pada maghrib nanti, untuk kemudian betul-betul menentukan kapan sejatinya nanti tanggal 1 Ramadan 1443 Hijriah ini akan jatuh di tahun 2022. Artinya untuk informasi bagaimana kemudian perkembangan pemantauan hilal di daerah, kita masih memiliki keterbatasan akses. Ya, dan juga saudara, kita masih harus menunggu bagaimana kemudian nanti apa-apa saja yang akan disampaikan oleh pihak dari Kementerian Agama setelah sidang isbat ini selesai, Yasir. Selepas maghrib nanti akan dilakukan rapat ataupun sidang isbat untuk menentukan jatuhnya 1 Ramadan 1443. Yang menjadi pertanyaannya, berapa lama kira-kira sidang ini akan berlangsung sehingga akhirnya Kementerian Agama itu sudah langsung mengumumkan selepas maghrib sampai berapa lama begitu, Dipo? Ya, memang ada pola-polanya, ya, Sira juga saudara. Kalau kita melihat dari tahun-tahun sebelumnya, ini adalah annual event ataupun agenda memang setiap tahun selalu dilakukan oleh Kementerian Agama. Biasanya setelah maghrib ataupun setelah sholat maghrib nanti mereka akan berkumpul, akan membicarakan terkait dengan seperti apa yang tadi kami sebutkan, hasil dari pemantauan hilal di 101 titik ataupun lokasi di seluruh Indonesia. Nanti akan dibahas baik itu oleh Kementerian Agama, oleh pemuka agama lainnya, kemudian juga oleh Duta Besar, perwakilan dari Komisi 8 DPR RI, dan juga sejumlah pihak lainnya, termasuk juga MUI, nanti akan berdiskusi untuk kemudian menentukan tanggal 1 Ramadan jatuh pada hari apa ataupun jatuh pada tanggal berapa.
dan waktunya memang tidak terlalu lama, Yasir dan juga saudara. Biasanya ini akan berlangsung kurang lebih selama 1 jam, artinya sekitar pukul 6:30 malam hari nanti, ataupun paling lama sekitar pukul 7 malam. Insya Allah nanti akan ada hasil dari sidang isbat yang saat ini tengah berlangsung di kantor Kementerian Agama. Tentu kita masih harus menunggu, kita tidak bisa memprediksi lebih jauh, tetapi yang pasti adalah insya Allah pada hari ini akan ditetapkan tanggal 1 Ramadan 1443 Hijriah ini akan jatuh pada tanggal berapa, Yasir? Jurnalis Kompas TV, Dipo Nurbahagia, terima kasih atas informasinya dari Kementerian Agama Jakarta, memantau secara langsung proses sidang isbat penentuan awal Ramadan 1443 Hijriah. Dan saudara, breaking news Kompas TV, sidang isbat penentuan awal Ramadan 1443 Hijriah masih akan kami lanjutkan usai jeda bersama rekan Liviana Charlisa. Dewi Sri memulai perjalanan untuk menyelamatkan desa, tapi bahaya terus mengintai. Ia pun memanggil kekuatan Memet di sawah untuk mengecoh pasukan hama. Akhirnya ia tiba di sumber kebajikan alam dan mendapatkan caping pusaka. Marja berbuka penuh harapan. Baru Indomie goreng rasa ayam pop dengan mie bulat-bulat yoy, bumbu rame rempah Indomie dan sambal pedas nendang. Indomie goreng rasa ayam pop, rempah pedasnya pop Marco Pop. Samsung Galaxy S22 Series 5G. Get it now! Jaga kesehatan mulutmu dengan Total Care Mouthwash. 99% natural antibakterial dari siwak, sea salt, tea tree oil, dan teknologi CPC. Melindungi mulut dari kuman dan bakteri. Total Care Mouthwash untuk kesehatan mulut yang amanah. Dewi Sri memulai perjalanan untuk menyelamatkan desa, tapi bahaya terus mengintai. Ia pun memanggil kekuatan Memet di sawah untuk mengecoh pasukan hama. Akhirnya ia tiba di sumber kebajikan alam dan mendapatkan caping pusaka. Marja berbuka penuh harapan. Kecapean, kurang tidur, stres menurunkan daya tahan tubuh. Bisa masuk angin seperti batuk, meriang, mual, dan pusing. Untuk mengatasinya, minum tolak angin. Scientifically based, ada uji ilmiahnya. Berpengalaman 70 tahun mengolah herbal. Itu penting. Ada tolak angin sugar free. Ada juga tolak angin soft capsule. Dengan varian produk yang paling lengkap. Kami percaya Sido muncul. Orang pintar minum tolak angin. Sendi sehat, semangat goes ya. Amin. Sendi Anda aktif geraknya. Amin. Akan banyak hal baik terjadi saat sendi kita sehat. Amin. Olahraga teratur, bila perlu minum Wellmove. Wellmove halal. Untuk membantu atasi capek, pegal, dan nyeri otot, pakai Hotin Cream. Kalau untuk meredakan nyeri sendi, rematik dan keseleo, nah, itu pakai Hotin DCL baru. Bahan aktif DCL-nya efektif mengobati rematik, lindung, dan nyeri sendi. hotnya Hotin banget deh. Bro and Sis, nikmati informasi baru dengan cara seru. Video yang menampilkan jembatan beralaskan perahu-perahu ini viral di media sosial TikTok. Sebagai pengendara mobil, tentunya mau dong ya mobilnya awet. Semua ada di sini. Yang viral di media sosial
peristiwa di daerah, sampai tips dan trik untuk sehari-hari. Update terus dengan Pop News. Setiap Jumat pukul 10 pagi di Kompas TV. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali di Kompas Pagi. Isi khazanah wawasan Anda untuk awali hari lebih optimis dan penuh energi. Serap berita dan informasi terpilih, nasional dan mancanegara. Kasus dugaan korupsi Rumah Sakit Batu Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Kompas Pagi, setiap hari pukul 4:30 pagi, live di Kompas TV. Halo, selamat pagi pemirsa, berjumpa lagi di program Ayo Sehat. Kesehatan adalah karunia tak ternilai. Bersama para pakar, dapatkan kiat-kiat menjalani pola hidup sehat untuk hidup lebih berkualitas. Dalam Ayo Sehat, Jumat pukul 10:30 siang di Kompas TV. Dapatkan ragam informasi lewat portal video berita pertama di Indonesia yang menampilkan breaking news, peristiwa terkini, dan live streaming 24 jam. Lengkap dengan fitur live interaktif untuk ikut polling dan bertanya langsung kepada narasumber dalam program-program live. Kapanpun dan dimanapun, langsung di gadget Anda. Klik sekarang juga www.kompas.tv, lebih dari TV. Tingkatkan iman, ilmu, dan kualitas diri di bulan suci bersama Kompas TV. Kompas Sahur. Waktunya sahur. Kalam hati spesial Ramadan. Jejak Rasul Ulul Azmi, Nuh dan Ibrahim. Mutiara Ramadan. Kurma, kuliah Ramadan. 7 Wonders of Muslim World. Ramadan pulih, Ramadan giling. Kompas TV. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح.
Selamat malam saudara, Anda menyaksikan Breaking News Kompas TV. Sidang isbat penentuan awal Ramadan 1443 Hijriah bersama saya Liviana Charlisa. Saudara, pemerintah sore ini menggelar sidang isbat untuk menentukan 1 Ramadan 1443 Hijriah. Pada proses awal sidang isbat, Kementerian Agama akan memaparkan kondisi hilal di Indonesia. Dalam sidang isbat, Kementerian Agama akan menerima hasil pemantauan 100 lebih titik pantau hilal di seluruh wilayah di Indonesia. Jika hilal belum tampak sore ini, maka 1 Ramadan akan jatuh pada lusa 3 April. Namun jika hilal terlihat, maka 1 Ramadan akan jatuh besok 2 April. Bagaimana pantauan hilal di Surabaya, Jawa Timur? Kita akan sapa jurnalis Kompas TV, Kika Madona, yang ada di Bukit Condro Dipo. Kika, selamat malam. Bagaimana pantauan hilal di sana, Kika? Ya, Livi dan juga saudara, jadi pantauan hilal ini sudah berlangsung sejak pukul 17.35 waktu Indonesia bagian Barat dan atau sebelum maghrib. Nah, pada pukul 17.35 waktu Indonesia bagian Barat ini, lalu kemudian diberikan waktu 9 menit untuk melakukan pemantauan. Mengapa 9 menit? Karena 9 menit ini adalah posisi hilal sedang dalam penampakan yang cukup sempurna. Namun ketika dipantau sampai dengan pukul 17.46 atau 9 menit kemudian, hilal tak kunjung tampak di wilayah Gresik, sehingga pihak dari dari Lembaga Falakia PCNU Gresik ini menambah waktu untuk pemantauan 2 menit kemudian, dan hasilnya hilal masih belum tampak di wilayah Gresik, Jawa Timur. Lantas apa yang menjadi penyebab hilal tidak tampak di wilayah Gresik, Jawa Timur ini? Di samping saya sudah ada Sekretaris Lembaga Falakiah PCNU Gresik, Angga Purwacaka. Mas Angga, ini kenapa hingga saat ini hilal di wilayah Gresik ini masih belum tampak? Ya, terima kasih. Jadi kami tadi dari tim Lembaga Falakia PCNU Gresik, tim pemburu hilal sudah melakukan pemantauan sejak mulai matahari terbenam pukul 17.35, kemudian disusul oleh bulan yang tenggelam juga pukul 17.45, ada sekitar waktu kurang lebih 10 menit, 9 sampai 10 menit. Berdasarkan pantauan kami, hilal tidak terlihat. Lah ini kenapa hilal tidak terlihat? Karena faktor cuaca. Jadi cuaca itu sangat menentukan sekali bahwa hilal itu bisa dilihat atau tidak. Nah kebetulan pada sore hari ini di Balai Ru'yat Bukit Condro Dipo, Kabupaten Gresik, sejak tadi pukul 15 sore cuaca memang mendung. Sehingga ini tadi menjadi sedikit kendala bagi kami atau Lembaga Falakia PCNU Gresik yang melakukan pemantauan. Lalu berdasarkan Inka Ru'yah Hilal, biasanya ini kan ada 3 derajat begitu ya. Jika 3 derajat ini artinya hilal sudah terlihat atau tampak jelas. Lalu untuk posisinya tadi itu persisnya berapa, Mas? Ya, posisi ketinggian hilal tadi itu berdasarkan hisab itu 1 derajat 22 menit 35 detik dengan sudut elongasi 3 menit 3 derajat 48 menit 31 detik gitu. Tetapi sebenarnya yang mempengaruhi yaitu tadi faktor cuaca. Berapapun ketinggian hilal, tapi kalau cuaca itu mendung maka tidak terlihat gitu. Selanjutnya ini untuk hasil dari pemantauan hari ini rencananya akan seperti apa, Mas? Yang jelas kami hanya melakukan tugas yaitu pemantauan. Kami melakukan pemantauan, pengamatan, kemudian hasilnya seperti apapun tidak terlihat seperti pada sore hari ini, kami akan melaporkan ke PBNU, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama dan Kementerian Agama Kabupaten Gresik untuk kemudian nantinya dijadikan bahan atau dasar atau landasan untuk sidang isbat yang kemudian diputuskan oleh pemerintah RI. Baik, terima kasih untuk waktunya bersama kami di Kompas TV. Tentunya hasil dari pantauan hilal yang tadi atau baru saja berlangsung di wilayah Candra Dipo, Gresik, Jawa Timur ini harapannya bisa menjadi acuan kapan pelaksanaan untuk
awal dari bulan suci Ramadan. Sementara itu saudara, untuk pemantauan hilal yang berlangsung pada sore hari tadi sampai dengan petang tadi, ini dilakukan oleh 20 orang tim yang terdiri dari teknisi dan juga dewan pakar dari Lembaga Falakiyah PCNU Gresik. Dan hasilnya seperti yang tadi disampaikan bahwa hilal hingga saat ini masih belum terlihat di Gresik, Jawa Timur. Sementara itu untuk pengamatan yang dilakukan oleh sejumlah tim Lembaga Falakiyah PCNU Gresik ini menggunakan metode Darul Anik atau hisab, dan metode ini dipilih karena merupakan atau memiliki taraf ketelitian yang mendekati nyata, sehingga untuk metode penglihatan atau pemantauan hilal dilakukan dengan metode hisab seperti yang disampaikan tadi. Sementara itu saudara, untuk hasil dari pemantauan hilal meskipun belum tampak hingga saat ini di wilayah Jawa Timur, ini akan dibawa selanjutnya ke PWNU Jawa Timur untuk selanjutnya diserahkan kepada Kementerian Agama dan juga menjadi acuan bagi sidang isbat yang tentunya ini masih dinantikan bersama bagaimana keputusan untuk awal Ramadan di wilayah Indonesia. Demikian Livi. Baik, Kika Madona, terima kasih laporan Anda langsung dari Bukit Condro Dipo di Gresik, Jawa Timur. Dari Gresik kita akan ke Bandung, Jawa Barat. Ada rekan saya Fida Alatas di sana. Fida, bagaimana dengan pantauan hilal di Bandung, Fida? Ya, Livi dan juga saudara, di Bandung hilal juga tidak terlihat, Livi. Ini tadi maghrib ini sudah masuk pada pukul 18.02, lalu dengan ketinggian bulan yang di bawah 2 derajat, maka para pemantau hilal di Kota Bandung, tepatnya di tempat kami melaporkan saat ini di Observatorium Unisba ini, melakukan pemantauan hilal selama 6 menit. Karena tadi, Livi, tinggi bulannya ini di bawah 2 derajat. Dan dari pantauan selama 6 menit tersebut, Livi, terpantau memang hilal ini tidak terlihat. Ada beberapa alasan, sebetulnya alasannya hanya satu juga, Livi dan juga saudara, karena memang kalau dilihat dari cuaca di Kota Bandung saat ini sangat mendung begitu, mataharinya ditutupi awan, langitnya ditutupi awan, sehingga memang hilal tidak terlihat. Sehingga yang kemudian dilakukan oleh para pemantau hilal dari Kota Bandung ini adalah kemudian menunggu nanti hasil dari pantauan hilal dari Observatorium Unisba ini akan diserahkan kemudian ke Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat, dan nanti setelah itu akan langsung diberikan ke Kementerian Agama Pusat untuk kemudian dijadikan data pertimbangan terkait jatuhnya 1 Ramadan 1443 Hijriah, Livi. Terima kasih jurnalis Kompas TV Fida Alatas langsung dari Bandung, Jawa Barat. Saudara, pemerintah mengakui ada potensi terjadinya perbedaan penetapan 1 Ramadan 1443 Hijriah yang akan ditetapkan pemerintah dengan awal Ramadan yang diumumkan pengurus pusat Muhammadiyah. Meski demikian, Wakil Presiden Ma'ruf Amin berharap penetapan awal Ramadan tahun ini bisa sama. Selengkapnya kita akan bahas bersama juru bicara Wakil Presiden, Mas Duki Baitlawi. Selamat malam. Assalamualaikum, Pak Mas Duki. Ya, Livi. Waalaikumsalam. Gimana kabar? Kabar baik, Pak. Pak, ini hasil isbat tadi kalau kita cermati dari Gresik dan juga Bandung, informasinya masih belum nampak. Apakah kemudian ini bisa disimpulkan bahwa Ramadan akan jatuh pada 3 April? Mungkin belum bisa disimpulkan secara pasti. Tetapi memang punya kecenderungan seperti itu karena kalau dalam konteks kajian ilmiah secara astronomi, ya, kemungkinan hilal atau bulan sabit kecil di ufuk barat sana akan terlihat itu akan sangat sulit. Nah, kalau memang itu akan sangat sulit karena 2 derajat persis lebih sedikit, gitu ya, maka kemungkinan terlihat itu sangat sulit. Maka teori keagamaannya itu istiqmal, jadi 30 hari, dan itu artinya kita akan berpuasa pada hari Ahad atau Minggu. Baik. Begitu, Livi. Pak Mas Doi, ini kan pemerintah mengakui ada potensi terjadinya perbedaan penetapan 1 Ramadan yang akan ditetapkan pemerintah dengan awal Ramadan yang diumumkan oleh pengurus pusat Muhammadiyah. Meski demikian kan Wakil Presiden Ma'ruf Amin ini berharap penetapannya itu bisa sama. Ini bagaimana kemudian? Ya, kalau sama alhamdulillah. Kalau tidak sama juga alhamdulillah, karena kita juga terbiasa juga nggak sama sejak dulu. Ada terbiasa sama, ada terbiasa tidak sama. Baik. Keduanya berbeda, tapi dua-duanya kan tidak ada yang salah, dua-duanya benar kan. Jadi ini nggak ada masalah. Baik, Pak. Dan ini saya kira
masyarakat sudah cukup dewasa menerima perbedaan ini. Baik, Pak, sudah ada pelonggaran termasuk untuk ibadah Ramadan di tahun ini juga Istiqlal kabarnya sudah akan dibuka untuk umum, safnya juga bahkan sudah bisa rapat tahun ini. Bagaimana kemudian instruksi dan juga himbauan-himbauan untuk tetap menjaga protokol kesehatan karena pandemi masih belum selesai? Iya, Wakil Presiden di berbagai tempat, ya, terakhir kemarin di Ponorogo, di Surabaya dalam kunjungannya selalu menekankan tentang kehati-hatian. Bahkan ekstra kehati-hatian itu penting karena ternyata dalam perkembangan terakhir misalnya di negara Tiongkok yang awal mulanya sudah sedemikian bebas, ternyata ada perkembangan terakhir di Shanghai sekarang lockdown. Oleh sebab hal yang sama. Jadi ini masalah pandemi ini kita harus hati-hati, tetapi tetap aja kita kebebasan akan diperlonggar, tetapi dengan ekstra ketat dan disiplin ketat. Nah, itulah sebabnya kenapa misalnya Presiden dan Wakil Presiden itu menekankan boleh mudik, yang potensi orang-orang mudik diperkirakan melebihi 70 juta orang ya. Tetapi ya itu dipersyaratkan harus pakai booster dulu. Jadi artinya ada vaksinasi yang ketiga. Syukur alhamdulillah itu direspon positif oleh masyarakat. Masyarakat sekarang rajin berbondong-bondong datang ke tempat-tempat vaksin untuk melakukan booster. Saya kira itu bagian dari ketaatan masyarakat terhadap himbauan pemerintah. Wakil Presiden dalam hal ini mengucapkan terima kasih kepada umat, pada masyarakat keseluruhan yang taat ya, yang berdisiplin selama ini untuk melaksanakan protokol kesehatan. Jadi Wapres di mana-mana selalu mengucapkan terima kasih. Baik, Pak Mas Duki, ini kan Ramadan pertama setelah 2 tahun kita Ramadan tidak mudik lebaran, himbauan pemerintah. Ada syarat seperti yang tadi Anda katakan harus booster begitu. Pemerintahnya sesiap apa menyiapkan booster kalau yang tadi Anda juga sudah prediksi ada sekitar 70 juta orang yang akan mudik lebaran? Oh iya, pemerintah siap. Jadi obat-obat yang vaksin itu sudah disiapkan oleh pemerintah dengan insya Allah dengan baik. Distribusinya juga sudah dengan dilaksanakan koordinasi cukup baik dan mudah-mudahan ini bisa terlaksana ya, karena memang masih ada waktu cukup di dalam waktu sebulan ke depan ya, atau mungkin kurang dari sebulan lah, taruhlah misalnya 3 minggu lah, karena orang akan mudik itu diperkirakan biasanya yang sudah mulai ramai itu setengah bulan bahkan seminggu terakhir. Tapi rupa-rupanya sekarang sudah mulai banyak orang ya datang ke puskesmas, datang ke tempat-tempat klinik, datang ke tempat-tempat yang memang sudah ditentukan oleh oleh pemerintah ya, oleh pemerintah setempat ataupun pemerintah pusat, di mana harus melakukan booster. Bahkan inisiatif dari perusahaan-perusahaan juga luar biasa, BUMN, swasta juga banyak menyelenggarakan kegiatan-kegiatan vaksinasi untuk yang ketiga atau booster itu. Baik. Alhamdulillah, saya kira baik. Artinya pemerintah siap ya, kalau kita lihat euforia antusiasme masyarakat untuk melaksanakan mudik lebaran tentu akan begitu besar setelah 2 tahun tertahan tidak bisa mudik lebaran pada tahun ini. Pak Mas Duki, kalau misalnya di momentum lebaran tahun ini, seperti yang tadi saya katakan, ini adalah momentum Ramadan khususnya, yang pertama kali kita bisa sedikit lebih bebas dibanding 2 tahun sebelumnya. Apa pesan Wapres? Ya itu, pesan Wapres sebenarnya kan ini yang paling pokok. Lebaran itu kan memang hari di mana kita bisa silaturahim, bermaaf-maafan ya, antara handai tolang, ke saudara, ke kawan dan segala macam. Itu kan biasanya kan ya untuk melepas rindu kan pengaturan jarak kan menjadi tidak begitu penting karena suasana yang emosional. Tetapi saya kira itu bisa terjadi nggak masalah, asalkan ya tadi itu kalau sudah booster, kalau sudah tetap saja memakai masker, menjaga antibody dengan baik, nah itu saya kira bisa dilakukan semuanya. Dan itu yang selama ini dihimbau oleh Wakil Presiden. Bukan hanya Wakil Presiden, bahkan di setiap rapat kabinet ini kan sudah menjadi isu utama. Dan jangan lupa loh, Bapak Presiden, Pak Jokowi, selalu punya concern yang tinggi, mulai dari awal pandemi sampai sekarang, dialah yang bersemangat untuk selalu memimpin rapat. Hanya dalam hal-hal tertentu saja, dalam kondisi di mana dia harus pergi keluar, maka kemudian pimpinan rapat untuk membahas
masalah ini diserahkan kepada wakil presiden. Itu tidak lebih dari 2-3 kali. Selainnya semuanya adalah presiden yang memimpin. Itu artinya apa? Concern presiden dan concern kita semua untuk bagaimana agar masyarakat tetap disiplin, masyarakat tetap bisa divaksin dengan baik 1, 2, dan sekarang vaksin ketiga itu tetap selalu didorong oleh pemerintah, terutama oleh presiden dan wakil presiden. Baik, artinya kita akan betul-betul bersiap menyambut satu Ramadan di tengah pandemi dengan versi baru, begitu ya Pak Mas Duki. Kalau misalnya pesan untuk kemudian masyarakat yang akan mudik selain tadi harus vaksin booster, apalagi Pak Mas Duki? Saya kira pesan yang paling pokok bagaimana memang vaksin booster itu menjadi kunci ya, karena dengan vaksin booster ketiga kali artinya tingkat imunitas yang bersangkutan itu akan tinggi. Otomatis yang kedua itu tetap bagaimana agar sebagaimana yang sekarang yang selalu dihimbaukan oleh wakil presiden, oleh Pak Jokowi, bagaimana protokol kesehatan itu harus tetap dijaga. Nah, kalau kemudian berapat-rapat dan segala macam itu mungkin juga tidak terlalu masalah kalau sudah ada booster. Nah, kenapa ya booster itu penting? Karena tadi itu, ketika berlebaran, kita bersilaturahim antara satu dengan yang lain. Jarak sedemikian dekat, dialog sedemikian dekat, berguyon dan macam-macam itu sedemikian rupa. Karena memang, dalam bahasa ini orang ya rindu ya, melepas rindu setelah 2 tahun tidak melakukan lebaran. Itu memang secara emosional akan terjadi. Disitulah sebabnya maka booster itu menjadi penting dan kemudian menjaga kesehatan masing-masing dengan tetap minum vitamin dan seterusnya, itu semuanya selalu dihimbaukan oleh Bapak Wakil Presiden pada seluruh warga negara di setiap kesempatan kunjungan ke daerah dan setiap diwawancara oleh wartawan dia selalu kan itu. Dan itu saya kira tentu saja bagaimana menjaga keselamatan pulang mudik itu yang selalu dijaga baik ya. Karena itu saya kira kalau sampai 70 juta lebih orang akan mudik, maka itu juga pengaturannya kan juga bukan pengaturan yang mudah. Nah, itu nanti akan ada tahapan-tahapan koordinasinya sendiri, rapatnya tersendiri juga sudah akan dilakukan kesiapannya oleh pemerintah. Baik, terima kasih Pak Mas Duki Baitlawi, Jubir Wakil Presiden telah bergabung bersama kami di Breaking News Kompas TV. Sehat-sehat Pak. Yuk, sama-sama jaga kesehatan Mbak Livi. Saudara, Badan Riset dan Inovasi Nasional sudah memprediksi adanya perbedaan awal Ramadan antara NU dan Muhammadiyah tahun ini. Breaking News Kompas TV akan kita lanjutkan usai jeda. Selama ini aku cuma kasih kalian air dan tepung. Dimaafkan kok Bun, makanya aku pilih Kraft Cheddar. Keju aslinya di urutan pertama komposisi, biar puasanya kuat dan tetap semangat. Bulan suci, kejunya harus asli. Kebas dan kesemutan akibat kurang vitamin neurotropik, minum Hemavito Neuroforte bila perlu. Penuhi kebutuhan vitamin neurotropik B1, B6, B12, efektif atasi kerusakan sel saraf. Hemavito Neuroforte. Coba tunjukin gimana cara makan Oreo. Diputar, dijilat, dicelupin. Baru Oreo Wafer, kris-kris coklatnya. Ini apa Mas? Kesepakatan pernikahan selama kita nikah. Temukan inspirasi ketulusan cinta bersama Indah Permatasari, Reval Hadi, dan Susan Sameh di Wedding Agreement The Series bersama Disney Plus Hotstar. Baru Indomie goreng rasa ayam pop dengan mie bulat-bulat nyoy, bumbu rame rempah, dan sambal pedas nendang. Indomie goreng rasa ayam pop, rempah pedasnya pop Marco Pop. Ketika usia bertambah, untuk menjaga imunitas, saya minum Provital Immuna. Susu dewasa dengan Triblend aktif formula, beta-glukan, tinggi vitamin C dan tinggi selenium. Bantu jaga imunitas sejak pertama konsumsi. Activate your immunity, activate your life. Dewi Sri memulai perjalanan untuk menyelamatkan desa. Tapi bahaya terus mengintai. Ia pun memanggil kekuatan Memet di sawah untuk mengecoh pasukan hama.
Akhirnya ia tiba di sumber kebajikan alam dan mendapatkan caping pusaka. Marjan berbuka penuh harapan. Hotin Cream selalu ada untuk membantu redakan pegal dan nyeri otot. Panasnya pas, hotnya in sampai ke dalam. Selalu ada Hotin Cream, bantu redakan capek, pegal, dan nyeri otot. Otot dihantam capek pegal habis-habisan. Lawan dengan Hotin Strong. Baru, krim otot ekstra panas. Hotnya in, strong sampai ke otot. Atasi capek dan pegal. Nggak lengket tanpa bekas. Hotin Strong. Panasnya berani adu strong. Ada kebersamaan dan tradisi sehat yang tak pernah berubah. Buka puasa dengan kebaikan air kelapa. Hydro Coco, air kelapa asli bantu jaga imun tubuh. Hydro Coco. Saya pilih Entrasol dengan ekstrak buah zaitun dan tinggi serat. 4 kali lebih kuat tangkal radikal bebas. Bantu jaga kesehatan jantung saya. Tinggi proteinnya bantu jaga massa otot saya. Entrasol. Anda kembali bersama kami di Breaking News Kompas TV. Sidang isbat penentuan awal Ramadan 1443 Hijriah. Saudara, Badan Riset dan Inovasi Nasional sudah memprediksi adanya perbedaan awal Ramadan antara NU dan Muhammadiyah tahun ini karena adanya perubahan metode dan posisi bulan. Untuk membahasnya kita akan sapa Andi Pangerang Hasanuddin, peneliti astronomi dan astrofisika Pusat Riset Antariksa 8 BRIN. Selamat malam. Selamat malam, Mbak Rizky. Pak Andi, bagaimana prediksi akan ada perbedaan awal Ramadan dalam analisa Anda? Pak Andi? Iya, Mbak Rizky. Pak Andi, bagaimana prediksi akan ada perbedaan awal Ramadan dalam analisa Anda, Pak Andi? Mohon maaf, bisa diulang? Pak Andi, Anda dengar suara saya? Iya, jelas. Ya, bagaimana prediksi bahwa akan ada perbedaan awal Ramadan dalam analisa Anda? Oh, perbedaan awal bulan. Nah, itu memang kami dari BRIN menggunakan kriteria Mabims yang baru dengan ketinggian 3 derajat dan elongasi 6,4 derajat. Karena kondisi hilal di Indonesia itu masih belum memenuhi kriteria, maka ada kemungkinan 1 Ramadan jatuh di hari Minggu 3 April 2022. Nah, akan tetapi bagi kelompok ormas yang lain seperti Muhammadiyah yang sudah menetapkan dalam tarjih itu karena ketinggian hilal di Indonesia sudah positif, maka 1 Ramadan akan jatuh pada hari Sabtu besok 2 April 2022. Nah, potensi perbedaan ini memang karena penggunaan kriteria stabilitas hilal yang berbeda-beda. Nah, dari Muhammadiyah menggunakan Widul Hilal, sementara dari pemerintah maupun NU menggunakan kriteria Mabims yang mana sudah dirumuskan oleh menteri-menteri agama di 4 negara di ASEAN, yaitu Brunei, Indonesia, Singapura, dan Malaysia. Baik, pemerintah menggunakan, ini kan metode baru ya, apa bedanya dengan metode yang sebelumnya, Pak Andi? Nah, untuk metode baru ini ketinggian hilal lebih tinggi. Jadi untuk Mabims yang sebelumnya 2 derajat untuk ketinggian, untuk Mabims yang baru ini menjadi 3 derajat. Nah, untuk elongasi atau sudut atau jarak sudutnya yang tadinya 3 derajat menjadi 6,4 derajat. Oke, ini baru tahun ini ya, berarti ya diganti ya? Iya, jadi dari hasil pertemuan informal Menteri Agama Mabims di Februari disebutkan bahwa kriteria 3 derajat dan 6,4 derajat ini sudah berlaku surut mulai Februari kemarin. Dan baru kemarin tanggal 31 Maret dari PBNU sudah memutuskan bahwa kriteria visibilitas hilal yang Mabims baru ini sudah berlaku. Sehingga kriteria yang lama, Mabims lama tidak digunakan kembali. Baik, Pak Andi, ini kan berarti hanya standar ukurannya saja yang berubah, alatnya tidak berubah? Untuk alat pengamatannya tetap sama, jadi bisa menggunakan mata telanjang, bisa juga menggunakan alat bantu seperti teleskop maupun binokular.
Baik, selain tadi mengukur sudut, apalagi yang menjadi kriteria penentu 1 Ramadan atau nanti 1 Syawal? Ya, sama. Jadi kriterianya tetap menggunakan kriteria MABIMS baru. Untuk ketinggian hilal di atas ufuk itu minimal 3 derajat. Dan jarak sudut atau sudut pisah antara bulan dengan matahari sebesar 6,4 derajat. Baik, Pak Andi, selain tadi Anda katakan ini adalah hasil kesepakatan sejumlah negara, apalagi alasan dasar kenapa ini harus diganti atau disesuaikan? Alasan utamanya adalah sebenarnya dari cahaya hilal yang kurang kontras terhadap latar belakang langit dan karena cahaya senja atau syafaq itu lebih terang pada saat ketinggian hilalnya lebih rendah, maka kriteria ini harus dinaikkan menjadi yang tadinya 2 menjadi 3 derajat. Seperti itu. Baik. Apakah artinya ketika 1 Ramadan itu bergeser, 1 Syawal juga otomatis akan bergeser? Nah, untuk 1 Syawal nanti menunggu pengamatan hilal di Sabang, karena di kota Sabang sendiri elongasi atau jarak sudut antara bulan dengan matahari hampir mencapai 6,4 derajat. Hampir, tidak melebihi 6,4 derajat. Nah, 6,4 derajatnya ini ada di Kepulauan Andaman dan Nicobar di India. Nah, itu kalau ternyata nanti di Pulau Sabang nanti terlihat hilal di Syawal, otomatis kita semua di Indonesia akan merayakan Idul Fitri di tanggal yang sama, yaitu hari Senin 2 Mei. Senin 2 Mei, kalau terlihat. Kalau tidak, ya berarti mundur 1 hari di hari Selasa, tanggal 3 Mei. Oke, tadi yang kemudian kembali lagi ke metode pengamatan yang baru. Kalau di pengamatan ini kan ada sekitar 100 titik ya untuk mengamati hilal. Apakah ini juga kemudian berubah? Untuk titik pengamatan tetap sama. Jadi tidak ada pengaruh antara lokasi pengamatan. Yang berubah hanya nilai ketinggian dan elongasinya saja. Jadi tempatnya tetap sama, tapi untuk nilai ketinggian dan elongasinya akan berbeda. Baik, artinya ketika standarnya naik untuk penentuan 1 Ramadan juga akan jadi lebih mudah ditentukan begitu? Sebenarnya bisa lebih mudah ditentukan. Nah, kembali lagi apakah kita bisa menyepakati bersama? Nah, kita masih menunggu hasil sidang isbat yang sedang berlangsung saat ini. Baik, terima kasih telah bergabung bersama Breaking News Kompas TV, Andi Pangerang Hasanuddin, peneliti astronomi dan astrofisika 8 dan juga BRIN. Saudara, Breaking News Kompas TV, kami jeda sejenak, kami akan kembali usai jeda. Sri memulai perjalanan untuk menyelamatkan desa. Tapi bahaya terus mengintai. Ia pun memanggil kekuatan memeti sawah untuk mengecoh pasukan hama. Akhirnya ia tiba di sumber kebajikan alam dan mendapatkan caping pusaka. Marja berbuka penuh harapan. Samsung Galaxy S22 Series 5G. Get it now! Mini Oreo, cemil terus. Lawan bosan, lawan malas, lawan mager. Kalau nyeri otot, Counterpain aja. Untuk masalah otot sehari-hari, cukup oleskan Counterpain. Langsung meresap, hangatnya tahan lama. Counterpain membantu meredakan nyeri otot. Baru Indomie goreng rasa ayam pop dengan mie bulat-bulat nyoy, bumbu rame rempah dan sambal pedas nendang. Indomie goreng rasa ayam pop, rempah pedasnya Pop Marco Pop. Saya akan selalu merekomendasikan Sensodyne Repair and Protect di Protection.
This is really amazing. Formula baru yang ditingkatkan membantu Novamin bekerja lebih baik, membentuk lapisan mineral untuk perlindungan mendalam gigi sensitif. Sekarang tidak perlu khawatir lagi, karena sudah ada sensor dan repair and protective protection. Jadi, kita bisa mengkonsumsi semua makanan favorit kita tanpa khawatir rasa ngilu. Saya senang sekali dengan kehadiran sensor dan repair and protective protection. Kebas dan kesemutan akibat kurang vitamin neurotropik, minum Hemavito Neuroforte bila perlu. Penuhi kebutuhan vitamin neurotropik B1, B6, B12, efektif atasi kerusakan sel saraf. Hemavito Neuroforte. Anda kembali bersama kami di Breaking News Kompas TV. Sidang isbat penentuan awal Ramadan 1443 Hijriah. Saudara, umat muslim di Indonesia masih menunggu pengumuman resmi terkait dimulainya awal puasa. Pengamatan hilal dilakukan di sejumlah wilayah di Indonesia. Hari ini Observatorium dan Musilatorium Ima'ah Nong, Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat menerjunkan 2 tim untuk melakukan pengamatan hilal penentuan awal Ramadan 1443 Hijriah. 2 tim tersebut disebar untuk melakukan pengamatan hilal di kampus Unisba dan UPI Bandung. Pengamatan dilakukan dengan menggunakan teleskop khusus dan dilakukan selama 2 hari. Sedangkan untuk Observatorium Bosya Lembang tidak akan melakukan pengamatan hilal secara terbuka untuk umum, namun dilakukan secara virtual. Ada di ketinggian 750 mdpl. Ketinggiannya untuk saat ini secara topografi itu 2 derajat, sekitar 2 derajat 20 menit begitu. Nah, pada saat gurub nanti, insya Allah kita akan mengamati hilal pada ketinggian tersebut, begitu. Nah, mudah-mudahan nanti dapat cuacanya cerah ya, begitu. Mudah-mudahan. Sementara itu di Gresik, Jawa Timur, tim Rukyatul Hilal PCNU Gresik mempersiapkan pemantauan hilal di Bukit Condro Dipo, Gresik. Tim LFNU meyakini hilal bisa terlihat meski saat ini mendung menutupi hampir seluruh wilayah Jawa Timur. Tim Lajnah Falakiyah PCNU Gresik mulai melakukan pengamatan pada Jumat sore pukul 4 hingga setengah 6 atau saat akan memasuki waktu sholat maghrib di wilayah Gresik. Kementerian Agama Kantor Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan juga melakukan pengamatan hilal pada Jumat sore. Pemantauan hilal dihadiri oleh pihak Kemenak Sulsel, BMKG Wilayah 4 Makassar, perwakilan Ormas Keagamaan NU dan Muhammadiyah. Seperti tahun sebelumnya, lokasi pemantauan hilal dilakukan di rooftop Mall GTC Makassar. Pemantauan hilal untuk menentukan 1 Ramadan ataupun 1 Syawal sangat penting karena menyangkut kegiatan ibadah di bulan suci Ramadan. Meskipun ada kemungkinan perbedaan jatuhnya 1 Ramadan karena metode penentuan yang berbeda oleh 2 ormas Islam terbesar di Indonesia, yakni NU dan Muhammadiyah. Sendiri itu yang namanya hisab ya kan tidak menjadi atau penanggalan itu tidak menjadi satu-satunya rujukan karena tetap menggunakan apa namanya imtanur ru'yat. Tetapi kami menghargai apapun ini apa metode kami menghargai. Memang posisi hilal sudah di atas 2 derajat dan bagi Muhammadiyah berapapun posisi hilal apakah 1 derajat bahkan 0, sekian derajat itu sudah bisa kita tetapkan sebagai bulan baru dan karena itu maka kalau itu berkaitan dengan Ramadan kita bisa mulai melaksanakan puasa Ramadan. Perbedaan metode dan penentuan 1 Ramadan ini sudah diprediksi oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional. Profesor Riset Bidang Astronomi dan Astrofisika Pusat Riset Antariksa BRIN Thomas Jamaludin mengatakan hal ini sangat mungkin terjadi tergantung posisi bulan dan cara perhitungannya. Perbedaan bukan karena perbedaan metode, tetapi karena perbedaan kriteria. Ketika posisi bulan berada di antara 2 kriteria yang berbeda, Muhammadiyah menggunakan wujudul hilal, kemudian NU dan pemerintah menggunakan kriteria imkan ru'yat, pasti terjadi perbedaan. Selama 6 tahun, 2015 sampai dengan 2021, tidak ada perbedaan karena posisi bulan itu di luar rentang antara 0 dan 2. Kementerian Agama akan mengumumkan 1 Ramadan 1443 Hijriah melalui sidang isbat yang merupakan hasil keputusan bersama dari berbagai ormas Islam, DPR, dan pemerintah. Tim Liputan Kompas TV.
Saudara, bagaimana persiapan ibadah Ramadan di Masjid Istiqlal Jakarta? Kita akan sapa jurnalis Kompas TV Jona Hamonangan. Jona, selamat malam. Bagaimana persiapan pelaksanaan Ramadan di sana? Ya, selamat malam, Liviana dan saudara. Kami melihat kesiapan di Masjid Istiqlal sangat baik, di mana selama 2 tahun masyarakat tidak bisa beribadah dikarenakan pandemi COVID. Akhirnya dari pihak Masjid Istiqlal memberikan kelonggaran. Itu saja dimanfaatkan oleh masyarakat. Kami sendiri sudah datang selama 4 jam, dan banyak sekali masyarakat tidak hanya datang dari Jakarta, tapi dari luar Jakarta. Dan mereka sendiri memang spesial datang dalam rangka untuk selain menikmati momentum Ramadan, juga ingin melihat bagaimana suasana di Masjid Istiqlal. Nah, terkait dengan masyarakat yang ingin datang, khususnya mungkin untuk sholat ataupun buka bersama, tetap diperbolehkan, namun tetap harus pada prokes yang ada. Jadi memang dari pihak Masjid Istiqlal membuka sebanyak 100%, tidak ada pembatas sama sekali, tapi tetap harus ikut aturan. Seperti misalkan ketika melakukan sholat pun tetap harus mengikuti aturan saf dan tidak boleh menggunakan masker sama sekali. Kami melihat untuk aturan prokes berjalan sangat baik, di mana tadi ketika kami akan naik tangga, khususnya di lantai dasar ini, kami diingatkan oleh security untuk tetap menggunakan masker. Dan untuk kalau kita lihat di bawah saya ini untuk karpet ini baru, jadi benar-benar dipastikan sterilisasi berlangsung dengan baik dan tetap ada dilakukan penyemprotan. Nah, bagaimana untuk sterilisasi, misalkan seperti untuk wudhu dan lainnya. Jadi memang ini dihimbau untuk masyarakat untuk bisa tetap disiplin. Jadi ketika nanti ada keramaian, dimohon untuk bergantian. Jadi jangan untuk beramai-ramai. Nah, terkait dengan ada prokes yang ada dan juga untuk aturan yang ada, sebenarnya untuk Masjid Istiqlal sudah sangat jelas. Misalkan kalau kita di belakang saya ini, untuk yang di sebelah kanan merupakan aturan sholat untuk bagi yang pria, sedangkan yang sebelah kiri untuk yang wanita. Dan untuk aturan sebenarnya sama saja, tapi yang pasti untuk kelonggaran ini harusnya bisa dimanfaatkan masyarakat dengan baik. Untuk aturan prokes dan juga mungkin masyarakat yang ingin buka puasa pun tetap diperbolehkan, tapi tetap patuh pada prokes. Sebenarnya untuk aturan tidak ada bedanya dengan di tempat lain, tapi yang pasti untuk di Istiqlal ini dikarenakan selama 2 tahun akhirnya sudah bisa dibuka, mungkin ada animo masyarakat cukup tinggi, jadi masyarakat dihimbau untuk tidak berlebihan. Dalam artinya adalah untuk tetap bisa melihat bagaimanapun ketika nanti sudah ramai di dalam, maka disarankan untuk tidak terlalu masuk ke dalam, mengingat luas dari Masjid Istiqlal cukup tinggi dan juga mungkin masyarakat bisa memilih apakah di atas atau di bawah. Berikut adalah pernyataan terkait dengan prokes yang ada di Masjid Istiqlal dari Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar, yaitu Imam Besar Masjid Istiqlal. Dan kita ikuti kemarin kan pernyataannya bahwa masjid sudah bisa dipakai normal. Nah, siapa lagi yang kita mengikuti kalau bukan kepala negara kita kan? Dan juga Majelis Ulama juga sudah memberikan seruannya supaya masih bulan suci Ramadan ini dimaksimumkan, dioptimalkan, tapi dengan catatan tetap memperhatikan protokol ya. Protokol itu antara lain yang kita akan terapkan di Istiqlal ialah masker, tetap wajib masker. Ya, Liviana, bisa dipastikan Masjid Istiqlal dibuka penuh, baik pagi, siang, sore, malam, masyarakat diperbolehkan untuk datang, baik mungkin pengunjung dari Jakarta ataupun luar Jakarta, atau mungkin yang untuk melakukan ziarah, namun tetap harus patuh pada prokes. Jangan sampai ketika momentum bulan Ramadan nanti justru malah menimbulkan potensi penyebaran COVID-19. Liviana? Jona, ada satu lagi pertanyaan. Biasanya ada juga yang jadi tradisi di Masjid Istiqlal, yaitu buka puasa bersama. Apakah ini juga akan dilaksanakan setiap harinya di Masjid Istiqlal? Ya, Livina, tentu saja untuk buka puasa sudah ditegaskan oleh Profesor Nasaruddin Umar, boleh sekali. Jadi buka puasa nanti mungkin di pukul 5 sore nanti sudah diatur oleh security, tapi tetap patuh pada prokes. Dalam artian begini, jadi jangan sampai nanti ketika mungkin ada rombongan yang datang, mungkin mereka ingin buka puasa di Masjid Istiqlal, nanti akan dilanjutkan dengan sholat, jangan sampai menimbulkan kerumunan. Diperbolehkan, tidak dilarang, tapi tetap mengikuti prokes. Dalam artian adalah jangan sampai nanti duduk beramai-ramai, jadi harus melihat juga bagaimana jarak atau aturan ada. Ketika nanti setelah buka puasa bersama, barulah nanti bisa dilanjutkan dengan sholat. Yang pasti untuk aturan dilonggarkan, mengingat mungkin vaksinasi sudah dilakukan dengan baik, yang pasti tetap patuh pada prokes dan tetap menggunakan masker selama momentum bulan Ramadan ini. Liviana? Jona Hamonangan, jurnalis Kompas TV langsung dari Masjid Istiqlal, Jakarta. Saudara, kami jeda sejenak, breaking news Kompas TV, kita akan kembali usai jeda. Ini Sri memulai perjalanan untuk menyelamatkan desa, tapi bahaya terus mengintai. Ia pun memanggil kekuatan memeti sawah untuk mengecoh pasukan hama.
ia tiba di sumber kebajikan alam dan mendapatkan caping pusaka. Marja berbuka penuh harapan. Samsung Galaxy S22 Series 5G. Get it now. Baru Indomie goreng rasa ayam pop. Dengan mie bulat-bulat nyoy. Bumbu rame rempah. Dan sambal pedas nendang. Indomie goreng rasa ayam pop. Rempah pedasnya pop Marco Pop. Muda bukan berarti aku gak mampu. Aku latihan lebih keras, lawan panas dan keringat. Dengan Detoko, aku tetap segar untuk jadi lebih baik. Berani takutkan panasmu. Dewi Sri memulai perjalanan untuk menyelamatkan desa. Tapi bahaya terus mengintai. Ia pun memanggil kekuatan Memet di sawah untuk mengecoh pasukan hama. Akhirnya ia tiba di sumber kebajikan alam dan mendapatkan caping pusaka. Marja berbuka penuh harapan. Kebas dan kesemutan akibat kurang vitamin neurotropik, minum Hemavito Neuroforte bila perlu. Penuhi kebutuhan vitamin neurotropik B1, B6, B12, efektif atasi kerusakan sel saraf. Hemavito Neuroforte. Dewi Sri memulai perjalanan untuk menyelamatkan desa. Tapi bahaya terus mengintai. Ia pun memanggil kekuatan Memet di sawah untuk mengecoh pasukan hama. Akhirnya ia tiba di sumber kebajikan alam dan mendapatkan caping pusaka. Marja berbuka penuh harapan. Anda kembali bersama kami di Breaking News Kompas TV. Saudara, sidang isbat penentuan awal Ramadan 1443 Hijriah. Pemerintah sore ini menggelar sidang isbat untuk menentukan 1 Ramadan 1443 Hijriah. Pada proses awal sidang isbat, Kementerian Agama akan memaparkan kondisi hilal di Indonesia. Dalam sidang isbat, Kementerian Agama akan menerima hasil pemantauan 100 lebih titik pantau hilal di seluruh wilayah di Indonesia. Jika hilal belum tampak sore ini, maka 1 Ramadan akan jatuh lusa 3 April. Namun jika hilal terlihat, maka 1 Ramadan akan jatuh besok 2 April. Kita akan bergabung dengan jurnalis Kompas TV Dipo Nur Bahagia yang berada di kantor Kementerian Agama. Dipo, selamat malam. Kapan hasil sidang isbat penentuan awal Ramadan akan diumumkan, Dipo? Iya, selamat malam Livi dan juga saudara. Saat ini Menteri Agama Yakut Khalil Qomas tengah memimpin jalannya sidang isbat yang sudah dimulai setelah sholat maghrib ataupun sekitar pukul 6.30 waktu Indonesia Barat. Artinya sebentar lagi nampaknya Menteri Agama Yakut Khalil Qomas akan mengumumkan hasil sidang isbat ataupun hasil penetapan tanggal 1 Ramadan 1443 Hijriah di tahun 2022 ini. Artinya sebentar lagi kita akan menyaksikan konferensi pers yang akan berlangsung di kantor Kementerian Agama. Tetapi kalau kita melihat prosesnya, Livi dan juga saudara, memang ada sejumlah rangkaian sidang isbat yang sudah dilakukan pada hari ini, begitu, karena tadi sidang isbat rangkaiannya sudah dimulai pada pukul 17.00 waktu Indonesia Barat dengan agenda awal adalah pemaparan posisi hilal awal Ramadan 1443 Hijriah berdasarkan hasil hisab ataupun perhitungan astronomi. Tadi yang menarik juga yang harus digarisbawahi adalah apa yang kemudian disampaikan oleh Profesor Thomas Jamaluddin selaku anggota tim unifikasi kalender Hijriah Kementerian Agama. Tadi pada saat menyampaikan paparannya, ia memastikan dari 101 titik pemantauan hilal di 34 provinsi di Indonesia, posisi hilal 1 Ramadan belum terlihat begitu. Artinya kalau kita melihat statement yang kemudian disampaikan oleh Profesor Thomas Jamaluddin, seperti misalnya di Jakarta saja, posisi ataupun ketinggian hilal ataupun bulan baru mencapai 1 derajat. Sementara di Sumatera ketinggian bulan rata-rata ini berada di atas 2 derajat tetapi tidak mencapai 3
3 derajat seperti kriteria baru yang kemudian ditetapkan oleh Kementerian Agama. Posisi hilal secara umum seperti yang tadi kami sebutkan di Indonesia pada tanggal 1 April 2022 petang ini tingginya kurang dari 2 derajat dan elongasinya kurang dari 6,4 derajat. Jadi kalau kita melihat hasil dari pemantauan hilal yang kemudian dilakukan di 101 lokasi di Indonesia, kemungkinan besar potensi Ru'yatul Hilal ataupun awal Ramadan ini akan jatuh pada tanggal 3 April 2022. Tetapi tentu keterangan resmi terkait dengan hal ini masih harus kita tunggu karena sidang isbat sedang berlangsung, dipimpin secara langsung oleh Menteri Agama Yakut Khalil Qomas. Artinya kalau kita coba berandai-andai sedikit, jika memang betul nanti Menteri Agama mengumumkan awal Ramadan ini jatuh pada tanggal 3 April 2022, artinya ada perbedaan awal bulan suci Ramadan antara pemerintah dengan Muhammadiyah. Karena kalau kita tahu, PP Muhammadiyah juga sebelumnya sudah menetapkan awal Ramadan ini jatuh pada tanggal 2 April 2022 ataupun esok hari. Perbedaan ini lumrah, perbedaan ini adalah hal yang wajar karena ada metode berbeda yang kemudian dilakukan oleh pemerintah ataupun Muhammadiyah. Tetapi yang ditekankan tadi dalam sidang isbat, baik itu ru'yatul ataupun hisab, ini adalah 2 metode yang dibenarkan dalam Islam. Artinya metode apapun yang digunakan, hasilnya berbeda, ini tidak masalah, tentu tidak harus mengurangi kekhusyuan dari ibadah di bulan suci Ramadan. Artinya harus ada toleransi antara umat muslim dalam menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan. Tentu kita masih harus menunggu, Livi dan juga saudara. Sesaat lagi kemungkinan sekitar pukul 7 mungkin nanti Menteri Agama Yakut Khalil Qomas akan keluar dari ruangan yang terdapat di kantor Kementerian Agama untuk kemudian memaparkan hasil dari sidang isbat penetapan 1 Ramadan 1443 Hijriah. Livi. Dipo, siapa saja yang nampak ikut serta dalam sidang isbat malam hari ini? Iya, ada sejumlah tokoh memang yang sudah terkonfirmasi hadir di sidang isbat kali ini. Seperti yang tadi kami sebutkan, tentu ada jajaran dari Kementerian Agama mendampingi Menteri Agama, seperti misalnya adalah tim unifikasi kalender Hijriah Kementerian Agama, kemudian juga ada Duta Besar Negara Sahabat, perwakilan Ormas Islam, tentu juga nanti akan ada pimpinan MUI, termasuk juga perwakilan dari Komisi 8 DPR RI yang informasi terakhir yang kami dapatkan nanti akan mengikuti konferensi pers secara daring begitu. Karena kalau kita melihat seluruh rangkaian yang dilakukan dalam sidang isbat pada tahun ini dilakukan secara hybrid, artinya ada 2 mekanisme, ada luring dan juga ada daring. Tentu ini semangatnya adalah untuk kemudian betul-betul menerapkan protokol kesehatan karena kita masih berada di dalam pandemi COVID-19. Nanti yang akan memimpin jalannya konferensi pers ataupun pengumuman penetapan 1 Ramadan 1443 Hijriah tentunya adalah Menteri Agama Yakut Khalil Qomas, kemudian juga nanti ada Wakil Menteri Agama Zainud Tauhid Saadi, dan juga tadi informasi terakhir yang kami dapatkan juga ada Ketua MUI bidang pendidikan dan kaderisasi Abdullah Jaidi yang juga akan ikut dalam konferensi pers. Dan yang terakhir adalah nanti juga ada perwakilan dari petinggi Kementerian Agama, dalam hal ini adalah Direktur Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Adib yang juga nanti akan mendampingi Menteri Agama Yakut Khalil Qomas yang akan memimpin jalannya konferensi pers ataupun pengumuman penetapan tanggal 1 Ramadan 1443 Hijriah. Sekali lagi Livi dan juga saudara, kita masih harus menunggu. Sebentar lagi kita harapkan sudah ada keputusannya, karena sampai dengan saat ini para tamu undangan termasuk juga Menteri Agama masih terus menjalani sidang isbat untuk kemudian menetapkan tanggal 1 Ramadan 1443 Hijriah akan jatuh di tanggal berapa, Livi. Terima kasih Dipo Nur Bahagia, jurnalis Kompas TV langsung dari Kementerian Agama Jakarta. Kita nantikan nanti bagaimana hasil sidang isbat dan juga pengumumannya. Dipo nanti akan kembali bersama kami di Breaking News Kompas TV. Saudara kami jeda sejenak, Breaking News Kompas TV akan kembali usai jeda. Dewi Sri memulai perjalanan untuk menyelamatkan desa. Tapi bahaya terus mengintai. Ia pun memanggil kekuatan Memet di sawah untuk mengecoh pasukan hama. Akhirnya ia tiba di sumber kebajikan alam dan mendapatkan caping pusaka. Marjan berbuka penuh harapan. Baru Indomie goreng rasa ayam pop dengan mie bulat-bulat nyoy, bumbu rame rempah, dan
sambal pedas nendang. Indomie goreng rasa ayam pop, rempah pedasnya Pop Marco Pop. Aku senang dia bisa menikmati masa kecilnya. Kamu nggak takut dia kena kuman dan sakit? Karena itu, mereka perlu perlindungan yang selangkah di depan. Dettol, lindungi dari 99,99% kuman, juga lembut di kulit. Dettol. Sebuah kisah penuh arti tentang persahabatan, jadi cinta. 죽을 때까지 이렇게 안아주고 살려면 우린 평생 친구해야 돼. Bersama Park Hyung Sik dan Han So Hee di Soundtrack No. 1 bersama Disney Plus Hotstar. Dewi Sri memulai perjalanan untuk menyelamatkan desa. Tapi bahaya terus mengintai. Ia pun memanggil kekuatan memeti sawah untuk mengecoh pasukan hama. Akhirnya ia tiba di sumber kebajikan alam dan mendapatkan caping pusaka. Marjan berbuka penuh harapan. Duh, panas. Tempra dulu ya. Tempra Drops dengan pipet terlindungi. Tempra Drops demam turun cepat. Ingat mama, ingat Tempra. Duh, adik panas. Tempra dulu ya. Tempra sirup, dosis tepat panas demam turun cepat. Tempra sirup, ingat mama, ingat Tempra. Jaga kesehatan mulutmu dengan Total Care Mouthwash. 99% natural antibakterial dari siwak, sea salt, tea tree oil, dan teknologi CPC. Melindungi mulut dari kuman dan bakteri. Total Care Mouthwash untuk kesehatan mulut yang amanah. Saudara, kita akan langsung ke kantor Nahdlatul Ulama untuk mendengarkan keterangan pers dari sana terkait dengan penentuan 1 Ramadan 1443 Hijriah. Pindah. Yang itu suruh pindah ke rumah sana loh. Usir aja tuh. Pendampingnya selalu dengan dua-duanya. Bisa kelihatan Pak? Ya, gitu. Konferensi pers atau keterangan pers dari Nahdlatul Ulama terkait dengan penentuan awal Ramadan 1443 Hijriah sambil menunggu pengumuman resmi dari Kementerian Agama terkait dengan hasil sidang isbat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyampaikan ikhbar mengenai hasil Ru'yatul Hilal yang telah dilaksanakan pada sore ini, dan hasil yang akan saya sampaikan ini kita peroleh dengan metode yang berdasarkan norma-norma yang telah ditetapkan di dalam muktamar ke-34 di Lampung yang baru lalu, dan juga dengan memperhatikan kesepakatan di antara negara-negara ASEAN, yaitu Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Berikut adalah ikhbar resmi dari pengurus besar Nahdlatul Ulama mengenai hasil Ru'yatul Hilal bil Fi'li tentang awal Ramadan 1443 Hijriah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
dalam rangka penentuan awal Ramadan 1443 Hijriah, tim Ru'yatul Hilal, pengurus besar Nahdlatul Ulama yang berada di bawah koordinasi Lembaga Falakiyah, pengurus besar Nahdlatul Ulama, pada hari Jumat tanggal 29 Sya'ban 1443 Hijriah atau 1 April 2022 Masehi telah melakukan Ru'yatul Hilal bil fi'li di beberapa lokasi, yaitu 50 lokasi yang telah ditentukan di seluruh Indonesia, dan berdasarkan laporan Lembaga Falakiyah pengurus besar Nahdlatul Ulama, di seluruh lokasi tempat dilakukannya Ru'yatul Hilal bil fi'li itu tidak berhasil terlihat hilal. Dengan demikian, umur bulan Sya'ban 1443 Hijriah adalah 30 hari, atau dengan kata lain istikmal. Atas dasar istikmal tersebut dan sesuai dengan pendapat Al-Madzahib Al-Arba'ah, 4 mazhab, dengan ini pengurus besar Nahdlatul Ulama mengikhbarkan atau memberitahukan bahwa awal bulan Ramadan 1443 Hijriah jatuh pada hari Ahad Wage tanggal 3 April 2022 Masehi. Demikian ikhbar pemberitahuan ini kami sampaikan. Atas perhatiannya disampaikan terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Saudara, Anda baru saja mendengarkan keterangan resmi dari Ketua Umum PBNU Yahya Khalil Stakuf terkait dengan hasil pemantauan hilal yang diumumkan oleh Ketua Umum PBNU yang memutuskan bahwa 1 Ramadan jatuh pada hari Minggu 3 April 2022. Namun kita masih menunggu bagaimana hasil sidang isbat yang sesaat lagi akan diumumkan oleh Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas, yang akan diumumkan langsung dari kantor Kementerian Agama. Kita jeda sejenak, Breaking News Kompas TV. Kita kembali usai jeda. Dewi Sri memulai perjalanan untuk menyelamatkan Risa. Tapi bahaya terus mengintai. Ia pun memanggil kekuatan memeti sawah untuk mengecoh pasukan hama. Akhirnya ia tiba di sumber kebajikan alam dan mendapatkan caping pusaka. Marjan berbuka penuh harapan. Baru Indomie goreng rasa ayam pop dengan mie bulat-bulat nyoy, bumbu rame rempah, dan sambal pedas nendang. Indomie goreng rasa ayam pop, rempah pedasnya pop Marco Pop. Will Italian Cappuccino please. Wah, baru Golda Cafe Italian Cappuccino pertama di Indonesia dengan Gold Italian Roast Technique, di roasting lebih lama yang hasilkan Italian Cappuccino yang lebih strong. Perfect blend. Perfecto. Si. Cobain sekarang baru Golda Cafe Italian Cappuccino dari Wings Food. Aku senang dia bisa menikmati masa kecilnya. Kamu nggak takut dia kena kuman dan sakit?
Karena itu, mereka perlu perlindungan yang selangkah di depan. Detol, lindungi dari 99,99% kuman, juga lembut di kulit. Detol. Ini apa, Mas? Kesepakatan pernikahan selama kita nikah. Temukan inspirasi ketulusan cinta bersama Indah Permatasari, Reval Hadi, dan Susan Same di Wedding Agreement The Series bersama Disney Plus Hotstar. Kalau demam, ingat ya, Tempra Forte untuk kakak. Nggak perlu dikocok. Tempra Forte, dosisnya tepat, dipercaya efektif cepat turunkan demam. Tempra Drops untuk adik bayi, pipetnya terlindungi. Tempra Sirup untuk si kecil, dengan gelas takar lebih tepat. Untuk kakak, Tempra Forte. Ingat, Tempra tak perlu dikocok. Jaga kesehatan mulutmu dengan Total Care Mouthwash. 99% natural antibakterial dari siwak, sea salt, tea tree oil, dan teknologi CPC. Melindungi mulut dari kuman dan bakteri. Total Care Mouthwash untuk kesehatan mulut yang amanah. Anda kembali bersama kami di Breaking News Kompas TV. Kita masih menunggu pengumuman sidang Isbat 1 Ramadan 1443 Hijriah. Saudara umat muslim di Indonesia masih menunggu pengumuman resmi terkait dengan dimulainya awal puasa. Pengamatan hilal dilakukan di sejumlah wilayah di Indonesia. Hari ini Observatorium dan Musilatorium Ima'ah Nong, Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat menerjunkan 2 tim untuk melakukan pengamatan hilal penentuan awal Ramadan 1443 Hijriah. 2 tim tersebut disebar untuk melakukan pengamatan hilal di kampus Unisba dan UPI Bandung. Pengamatan dilakukan dengan menggunakan teleskop khusus dan dilakukan selama 2 hari. Sedangkan untuk Observatorium Bosya Lembang tidak akan melakukan pengamatan hilal secara terbuka untuk umum, namun dilakukan secara virtual. Ada di ketinggian 750 mdpl. Ketinggiannya untuk saat ini secara topografi itu 2 derajat, sekitar 2 derajat 20 menit begitu. Nah, pada saat gurub nanti, insya Allah kita akan mengamati hilal pada ketinggian tersebut begitu. Nah, mudah-mudahan nanti dapat cuacanya cerah ya begitu, mudah-mudahan. Sementara itu di Gresik, Jawa Timur, tim Rukyatul Hilal PCNU Gresik mempersiapkan pemantauan hilal di Bukit Condro Dipo, Gresik. Tim LFNU meyakini hilal bisa terlihat meski saat ini mendung menutupi hampir seluruh wilayah Jawa Timur. Tim Lajnah Falakiyah PCNU Gresik mulai melakukan pengamatan pada Jumat sore pukul 4 hingga setengah 6 atau saat akan memasuki waktu sholat maghrib di wilayah Gresik. Kementerian Agama Kantor Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan juga melakukan pengamatan hilal pada Jumat sore. Pemantauan hilal dihadiri oleh pihak Kemenak Sulsel, BMKG Wilayah 4 Makassar, perwakilan Ormas Keagamaan NU dan Muhammadiyah. Seperti tahun sebelumnya, lokasi pemantauan hilal dilakukan di rooftop Mall GTC Makassar. Pemantauan hilal untuk menentukan 1 Ramadan ataupun 1 Syawal sangat penting karena menyangkut kegiatan ibadah di bulan suci Ramadan. Meskipun ada kemungkinan perbedaan jatuhnya 1 Ramadan karena metode penentuan yang berbeda oleh 2 ormas Islam terbesar di Indonesia, yakni NU dan Muhammadiyah. Sendiri itu yang namanya hisab ya kan tidak menjadi atau penanggalan itu tidak menjadi satu-satunya rujukan. Karena tetap menggunakan ilham ru'yah. Tetapi kami menghargai apapun ini apa metode, kami menghargai. Memang posisi hilal sudah di atas 2 derajat. Dan bagi Muhammadiyah, berapapun posisi hilal, apakah 1 derajat, bahkan 0, sekian derajat, itu sudah bisa kita tetapkan sebagai bulan baru. Dan karena itu maka kalau itu berkaitan dengan Ramadan, kita bisa mulai melaksanakan puasa Ramadan. Perbedaan metode dan penentuan 1 Ramadan ini sudah diprediksi oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional. Profesor Riset Bidang Astronomi dan Astrofisika Pusat Riset Antariksa BRIN, Thomas Jamaludin mengatakan, hal ini sangat mungkin terjadi tergantung posisi bulan dan cara perhitungannya. Perbedaan bukan karena perbedaan metode, tetapi karena perbedaan kriteria. Ketika posisi bulan berada di antara 2 kriteria yang berbeda, Muhammadiyah menggunakan wujudul hilal, kemudian NU dan pemerintah menggunakan kriteria imkan ru'yat, pasti terjadi perbedaan. Selama 6 tahun, 2015 sampai dengan 2021,
tidak ada perbedaan karena posisi bulan itu di luar rentang antara 0 dan 2. Kementerian Agama akan mengumumkan 1 Ramadan 1443 Hijriah melalui sidang isbat yang merupakan hasil keputusan bersama dari berbagai ormas Islam, DPR, dan pemerintah. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, apa harapan dari PBNU menjelang dimulainya 1 Ramadan atau puasa yang tadi sudah disampaikan akan jatuh pada 3 April? Kita akan sapa tokoh PBNU, Marsudi Suhud. Selamat malam. Assalamualaikum Pak Marsudi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Marsudi, baru saja Pak Yahya Kholil Stakuf mengumumkan PBNU memutuskan 1 Ramadan jatuh pada Minggu 3 April. Yang jadi pertanyaan, apa harapan dari PBNU menjelang dimulainya bulan puasa? Ya, bahwa tadi telah bersama-sama kita dengarkan bahwa NU telah menyampaikan ikhbar, ya, belum isbat. Ikhbar itu pemberitahuan, adapun isbat itu adalah penentuan. Baik. Untuk organisasi-organisasi itu adalah mengikhbarkan. Namun kalau Kementerian Agama itu menetapkan. Baik. Nah, sementara tadi telah disampaikan untuk PBNU itu karena sekitar 1-2 derajat itu belum imkanur ru'yah, belum memungkinkan untuk bisa dilihat dengan mata kepala. Nah, ketika belum memungkinkan, maka kemudian disempurnakan bulan Sya'ban ini menjadi 30 hari. Sebagaimana Rasulullah menyampaikan, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Fa in hubiya alaikum fa'akmilu iddata Sya'bana salasin. Berpuasalah kalian karena melihat hilal, dan berbukalah kalian karena melihatnya. Jika kalian terhalang dari melihatnya, maka sempurnakanlah bilangan Sya'ban menjadi 30 hari. Ini hadis riwayat Bukhari nomor 1776. Yang demikian ada perbedaan memang dengan organisasi lain. Ketika organisasi lain wujudul hilal, adanya hilal itu sudah dimaknai masuk bulan Ramadan tanggal 1, maka melakukan puasa. Namun kalau melihat hadis ini, kita puasa karena melihat, dan kita berbuka karena melihat hilal, dengan hitungan hisab pun, itu untuk dihitung dengan hisab pun, kalau itu dilihat, kalau Mabim, itu ada Indonesia, Brunei, Malaysia, Singapura, itu sepakat untuk 3 derajat. Nah, berarti kalau ini kurang dari 3 derajat, atau dalam kata lain, imkanur ru'yah, memungkinkan bisa dilihat, dihitung dengan hisab yang memungkinkan bisa dilihat, itu jika 2 derajat ke atas. Lah, ini belum nyampe 2 derajat. Itu jadi belum imkanur ru'yah. Lah, bisanya beda itu karena perbedaan antara wujudul hilal dengan imkanur ru'yah. Wujudul hilal itu adanya hilal, adanya tanggal, 1 derajat pun sudah disebut wujud. Nah, imkanur ru'yah memungkinkan untuk bisa dilihat itu jika 2 derajat atau lebih. Sementara hari ini itu baru 1, sekian derajat. Maka pengurus besar Nahdlatul Ulama mengikhbarkan bahwa puasa itu hari Minggu.
Itu. Baik. Karena fa'akmilu iddata sa'bana salasin. Maka sempurnakanlah bilangan Sa'ban menjadi 30 hari. Baik, Pak Marsudi, seperti yang tadi Anda katakan, NU sudah mengikhbarkan atau memberitahukan bahwa 3 April adalah 1 Ramadan. Tapi kemudian ada organisasi lainnya yang juga sudah menetapkan 2 April sebagai 1 Ramadan. Bagaimana umat Muslim di Indonesia menyikapi hal ini? Menyikapi hal ini semuanya mempunyai landasan semuanya. Bagi organisasi seperti Nahdlatul Ulama, itu juga mempunyai landasan yang kuat, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Maka barang siapa di antara kalian menyaksikan bulan, maka hendaklah ia berpuasa padanya. Syahida di sini diartikan dengan melihat. Atau dalam hadis dikatakan bahwa sumu li ru'yatih wa aftiru li ru'yatih fa in hubiya alaikum fa akmilu iddata sya'bana salatin. Berpuasalah kalian karena melihat hilal, karena melihat. Nah, karena melihat itu kalau dihisab, dihitung, itu kemungkinan untuk bisa dilihat itu jika 2 derajat atau lebih. Maka negara-negara Mabim pun bersepakat untuk bisa ru'yah itu 3 derajat. Jadi puasa itu dalam kepercayaan yang memutuskan untuk bulan, untuk hari Minggu ini, itu karena pada ru'yah atau hisab sekarang ini masih belum di atas 2. Jadi belum imkanur ru'yah, baru wujudul hilal. Maka ketika belum baru wujudul hilal, untuk para ulama-ulama itu banyak yang memakai ru'yah, maka disempurnakan 30 hari. Jadi perbedaannya sesungguhnya dalam memutuskan itu, 1, ada yang memakai imkanur ru'yah, nomor 2, ada yang memakai wujudul hilal. Imkanur ru'yah itu memungkinkan untuk bisa dilihat 2 derajat ke atas. Wujudul hilal itu adanya hilal. Adanya hilal itu 1 saja, itu sudah disebut wujud. Nah, bagi orang yang memutuskan untuk itu, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati para pemirsa, ini diliput langsung oleh media TV, khususnya umat Islam di seluruh Indonesia, dan tentu yang saya hormati sahabat-sahabat media. Kesempatan ini saya ingin menyampaikan laporan penyelenggaraan sidang isbat penetapan awal Ramadan 1443 Hijriah atau 2022 Masehi yang baru saja kita akhiri. Pada kesempatan yang baik ini, izinkan saya menyampaikan hasil dari sidang isbat tersebut. Sidang tadi sudah selesai dilaksanakan dan diikuti oleh Komisi 8 DPR RI, para pejabat eselon 1 dan 2, Ditjen Bimas Islam, para pimpinan Ormas Islam atau yang mewakili, para ahli ilmu falak atau astronomi, perwakilan BMKG, dari BUS KITB, dari Badan Informasi Geospasial, dan dari Planetarium Jakarta, dan tentu juga dari anggota tim unifikasi kalender Hijriah Kementerian Agama. Mereka semua sebagian kita hadirkan di sini dan sebagian mengikuti sidang dari tempat masing-masing.
Sidang isbat tadi diawali dengan pemaparan hilal yang tadi disampaikan menjelang maghrib oleh Profesor Thomas Jamaluddin, salah satu anggota dari tim unifikasi kalender Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, yang menyampaikan bahwa ketinggian hilal di seluruh wilayah Indonesia pada posisi antara 1 derajat 6,78 menit sampai dengan 2 derajat 10,02 menit. Ini adalah posisi hilal yang berdasarkan hisab, suatu metode atau cara untuk mengetahui posisi ketinggian hilal sehingga apakah dimungkinkan hilal itu bisa dilihat atau tidak. Dan setelah maghrib, sidang isbat tadi baru kita mulai dan hasilnya berikut ini saya akan sampaikan. Dalam melaksanakan sidang isbat, Kementerian Agama selalu menggunakan 2 metode yang selama ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan satu dengan yang lain, yaitu metode hisab atau dengan cara perhitungan, dan metode kedua yaitu metode ru'yat atau dengan cara melihat langsung keberadaan hilal. Untuk kita pahami bersama bahwa 2 metode ini, baik metode hisab maupun ru'yat, bukan 2 metode yang diperhadapkan atau dipertentangkan. Kedua metode ini adalah metode yang saling melengkapi satu dengan yang lain karena keduanya sama pentingnya. Karena itu, seorang peru'yat tentu harus menguasai hisab, karena tanpa hisab dia tidak bisa meru'yat dengan baik. Begitu juga hisab sebagai sebuah hal yang sifatnya informatif tentang posisi ketinggian hilal harus diru'yat. Pemerintah sudah sejak dulu melalui Kementerian Agama selalu menggunakan kedua metode ini karena kedua metode ini penting dan saling melengkapi satu dengan yang lain. Informasi hitungan hisab telah diinformasikan dengan laporan sejumlah Kementerian Agama di daerah yang kita tempatkan tidak kurang pada 101 titik ru'yat di 34 provinsi di seluruh wilayah Indonesia. Dari 101 titik ini yang melaporkan tidak melihat hilal, sebagaimana dari 201 titik ini kesemuanya melaporkan tidak melihat hilal, sebagaimana dilaporkan oleh Direktur Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Kementerian Agama. Oleh karena itu, saudara sekalian, dengan dual tersebut di atas, yaitu berdasarkan hisab posisi hilal seluruh Indonesia sudah di atas ufuk, akan tetapi belum memenuhi kriteria MABIMS baru, yaitu tinggi hilal 3 derajat dan sudut elongasi 6,4 derajat, serta laporan ru'yatul hilal secara mufakat bahwa 1 Ramadan tahun 1443 Hijriah jatuh pada hari Ahad 3 April 2022 Masehi. Ini sidang isbat, hasil sidang isbat yang baru saja kita selesaikan dan kita sepakati bersama, dan tentu kita berharap mudah-mudahan dengan hasil sidang isbat ini seluruh umat Islam di Indonesia dapat menjalankan ibadah puasa secara bersama-sama. Mudah-mudahan ini adalah simbol sekaligus cerminan kebersamaan umat Islam Indonesia, dan kebersamaan ini mudah-mudahan menjadi wujud kebersamaan kita semua sebagai sesama anak bangsa untuk menatap masa depan Indonesia dan bangsa ini menjadi jauh lebih baik. Saudara-saudara sekalian, ini laporan dari sidang isbat, dan tentu nanti kami akan mempersilahkan Bapak Kiai Haji Abdullah Zaidi yang mewakili Majelis Ulama Indonesia untuk juga bisa menyampaikan beberapa hal yang dianggap penting yang diketahui oleh seluruh masyarakat Indonesia. Saya persilakan Bapak Abdullah Zaidi untuk bisa menyampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada para pemirsa, para hadirin, terutama kami hormati kepada Bapak Menteri Agama, Bapak Wakil Menteri Agama, Bapak Dirjen Bimas Islam, dan seluruh jajaran Kementerian Agama,
Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah SWT bahwa baru saja sebagaimana disampaikan oleh Bapak Menteri Agama mengenai penetapan 1 Ramadan 1443 Hijriah yang insya Allah akan jatuh pada hari Ahad tanggal 3 April 2022 Masehi, yang insya Allah kita akan memulai bersama-sama awal Ramadan. Pernyataan ini telah disepakati bersama tadi pada sidang isbat antara Menteri Agama, Majelis Ulama Indonesia beserta ormas-ormas Islam yang hadir, yang sebelum ditetapkan Bapak Menteri Agama meminta pertimbangan dari berbagai ormas Islam dari hasil pantauan malam hari ini yang ternyata dari seluruh wilayah Indonesia 34 provinsi tidak melihat ru'yatul hilal. Dengan demikian maka insya Allah 1 Ramadan akan jatuh pada hari Ahad tanggal 3 April 2022. Kita bersyukur pada Allah SWT, tentunya sebagian saudara-saudara kita dari Muhammadiyah yang akan memulai puasanya esok hari Sabtu tidak mengurangi arti kebersamaan kita. Kita boleh berbeda, tetapi kita harus tetap menjaga persatuan dan kesatuan kita, terutama di saat kita melaksanakan ibadah yang maha suci, ibadah Ramadan di bulan yang penuh barokah, penuh rahmah ini. Marilah kita jadikan momentum Ramadan adalah momentum kebersamaan kita untuk menghindari segala perselisihan, perbedaan yang ada di tengah-tengah kita. Karena ikhtilafu ummati rahmah, perbedaan yang ada adalah membawa rahmah selama kita senantiasa mengacu kepada bagaimana kita menyatukan hati kita bersama-sama untuk membangun bangsa dan negara ini. Itulah beberapa hal yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan Ramadan tahun ini dapat kita isi dengan banyak amal-amal kebaikan, dengan ibadah, kesolehan ibadah kita, kesolehan sosial kita terhadap masyarakat sekitar, sehingga ibadah Ramadan, ibadah puasa tahun ini akan mempunyai makna yang khusus dalam hidup dan kehidupan kita. Terima kasih atas segala perhatiannya, dan tentunya kepada Bapak Menteri Agama dan seluruh jajarannya kami ucapkan terima kasih atas segala pedulian dan partisipasinya dalam kegiatan keumatan ini. Ja'anallahu wa yakum ajma'in wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saudara-saudara sekalian yang saya hormati. Sebelum mengakhiri konferensi pers ini, izinkan kami menghimbau kepada seluruh umat Islam di Indonesia untuk tetap menjaga keamanan, persatuan, dan ketertiban agar kita tetap bisa menjaga masyarakat kita menjadi masyarakat yang benar-benar moderat dan toleran dalam menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Akhirnya selaku Menteri Agama dan mewakili pemerintah, saya menyampaikan permohonan maaf lahir dan batin dan menyampaikan selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan 1443 Hijriah bagi seluruh umat muslim di Indonesia. Demikian, dan mari kita tutup konferensi pers ini dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas perhatiannya dan saya akhiri. Wallahu yuwaffiquna fima yuhibbu wa yardha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, Anda baru saja mendengarkan keterangan pers yang disampaikan langsung oleh Menteri Agama Yakut Khalil Qomas terkait dengan penetapan 1 Ramadan yang jatuh pada 3 April 2022. Breaking News Kompas TV akan kita jeda sejenak dan akan kembali usai jeda. Dewi Sri memulai perjalanan untuk menyelamatkan desa, tapi bahaya terus mengintai. Ia pun memanggil kekuatan Memet di sawah untuk mengecoh pasukan hama.
ia tiba di sumber kebajikan alam dan mendapatkan caping pusaka. Marjan berbuka penuh harapan. Omehar, minyak ikan pilihan dari laut dalam. Omehar, suplemen omega 3 esensial. Dalam mini kapsul, lebih mudah ditelan. Diproses dengan teknologi modern di Amerika. Bantu pelihara kesehatan tubuh kini dan nanti. Bos bawel, anak rewel. Well, MyWell. Baru, MyWell Vitamin C plus Zinc. Bantu jaga daya tahan tubuh. Well, MyWell Vitamin C plus Zinc. Baru, Indomie goreng rasa ayam pop. Dengan mie bulat-bulat nyoy. Bumbu rame rempah. Dan sambal pedas nendang. Indomie goreng rasa ayam pop. Rempah pedasnya Pop Marco Pop. Samsung Galaxy S22 Series 5G. Get it now. Kebas dan kesemutan akibat kurang vitamin neurotropik, minum Hemavito Neuroforte bila perlu. Penuhi kebutuhan vitamin neurotropik B1, B6, B12, efektif atasi kerusakan sel saraf. Hemavito Neuroforte. Pengundian gebiar hadiah umroh Luwak White Coffee tahap 3 dan 4 pun telah sukses dilaksanakan. 51 orang jamaah Luwak White Coffee ini telah melalui serangkaian tes PCR dan karantina sebelum dilepas menuju Tanah Suci. Para pemenang tersebut telah diberangkatkan pada awal tahun ini.